janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini juga menarik ini. Ini juga menarik. Apa ini kita ini? Kalau emosian nggak usah naik. Kalau emosian jangan naik. Sebentar. Sebentar. Jangan emosi, sabar. Nah. Sabar. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini ada. Ini ada kemungkinan ya. Apa maksudnya ini? Ada kemungkinan janda yang tidak benar-benar janda ini Bang Palopo. Sudah sampai terbaik. Ini kita apa ini? Saya gagal paham Ada itu janda yang bukan bodong ya. janda itu. Tahu dia ada janda bodong. Bentar. Sabar, sabar. Saya juga tidak kuat membacanya. Sabar. Jadi Ada janda palsu. Terus ada janda palsu. Ngaku janda. Tahu pula dia ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi kalau sabar. janda, Aduh. Hormatilah janda-janda. Ah, ini banyak janda ini Bang Palopo. Janda-janda kan 2 kali disebut. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, jadi banyak janda, tapi banyak pula yang tidak benar-benar janda. Gitu maksudnya Bang Palopo ayat ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, Yesus. Saya janda asli, Yesus. Enggak kuat. Ayo selanjutnya. Ya Allah. Oke, lanjut. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ini kan janda udah Gimana? nenek-nenek. Kok masih ngurusin nenek-nenek? Oh, jadi begini. Ini maksud ayat ini kita nggak boleh sepotong-sepotong ya. Kita nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh memfitnah ya. Mohon maaf Tetapi jikalau Romo, seorang di sini janda dilarang mengucap mempunyai- tanpa ini data valid ya Romo ya. Valid. Valid. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek. Loh, ini ceritanya, oh, janda yang masih punya nenek ini, Bang Palopo. Ada lagi, ada. Ini ada Bang Zuma ini. Kita sapa dulu Bang Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para janda, apa kabar? Satu janda. Ini bahas janda gembira ria sampai kedengaran kemana-mana. Orang masih tidur. Anda begitu, benar-benar Bang. janda itu macam Pak RT belum bangun loh. Tunggu. Pak RT belum bangun. Ini sudah ribut janda pagi-pagi. Masalahnya Bang, kalau kita baca di ayat di nomor yang ketiga, nah ini yang menarik Bang. Ini perikopnya kan mengenai janda.
kita baca di data nomor 3, hormatilah janda-janda, artinya banyak janda yang benar-benar janda. Nah ini banyak janda, tapi banyak pula yang tidak benar-benar janda, gitu loh. Ada aja. Bang, janda itu apa bang? Definisi janda bang. Mungkin Bang Suma bisa menjelaskan janda yang Janda. janda benar-benar janda. Ini atau Oh, janda yang yang benar-benar palsu. janda gimana itu bang? Bang Palopo. Najis sarung saya Bang Palopo. Jadi kalau kita lihat di kamus KBBI, janda itu wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai atau karena ditinggal mati itu. Nah, jadi yang janda palsu itu yang pura-pura cerai. Maksudnya yang pura-pura janda, suaminya lagi dalam perjalanan, dia ajak laki-laki lain sampai pagi. Oh, yang marilah kita yang mulia. Itu janda palsu itu. Itu janda palsu. Oh, baru ngeh saya. Ya, karena suaminya dalam perjalanan ngajak laki-laki ya sampai pagi. Nah, itu janda palsu itu. Oh, iya. di Amsal Kok ya. nggak kepikiran dari tadi ya Bang Palopo enggak ya? nyambung ya. Memang izin dulu, izin Bang Suma Gampang nyambungnya memang. Izin, yang di bawah ini nggak boleh ketawa ya. Kalau ngirim kopi ya, diblokir moderator ya. Yang ngirim kopi boleh ketawa. Dan yang menghujat langsung dikirimin koin Bang Palopo. Yang menghujat dikirimin koin, sudah itu dibuat. Nah itu. Bang Palopo, pada tahu nggak saya penakluk janda? Oh, Oke. jangan ke sana dulu Bang. Jangan kesana dulu. Sesuai materi saja, sesuai alat bukti materi. saja. Jadi udah dapat poinnya ya. Ini Sudah janda yang dapat. suaminya pergi, gitu. Ya. Sudah dapat. Oleh Bang Zuma kan sudah dijelaskan bahwasanya hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, di sini ada janda palsu, ada janda beneran nih ternyata. Mati kayak sedih. Oke, lanjut Romo. Udah siap akun teman-teman ya. Kemarin ada tuh 3 minimal ya, siapkan ya. Saya tadi udah tewas satu. Bang Boboy, ayat 5-nya coba baca. Saya nggak terima ini. Ayat Sabar 5-nya. dulu. Ini yang ke Kita runut dari awal. Ini kan masuk ke 5 ya, Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, bentar. Sedangkan seorang janda, nah ini janda asli nih maksudnya Bang Palopo. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Jadi buat para janda yang benar-benar janda harus tekun nih berdoa kepada Allah. Lanjut di ayat yang ke-6. Saya nggak tanggung jawab ini ya. Ya saya sebetulnya nggak kuat Bang, cuma gimana lagi temanya ini. Soalnya Pokoknya dibilang Bang Palopo tadi Bang Zuma, katanya Yesus suka janda peot. Saya nggak terima lah. Di mana datanya Ya, janda sabar, peotnya? ada sabar pendalaman nanti ada datanya ya. Timnya belas ya. Dia jangan kita tanggung jawab. Data ya. Janda peotnya. Nggak, janda peotnya langsung. Saya nggak terima Ya lah. sabar dulu, oke. Gimana janda peotnya? Kayaknya nggak sabaran ya penonton ini ya. Nggak sabaran, Nggak emosian. sabaran, emosian ini janda satu ini. Oke, kita bahas dulu dari yang 9 dulu lah biar jelas. Silakan Romo. Lanjut. Ya, yang 9. Baik.
Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Nah, ini janda peot ini. Ini kan sudah nggak karu-karuan ini kalau sudah umur 60. Jadi di atas 60 kembali gadis. Ini kan yang 60 tahun ke atas ini kan sudah janda-janda kempos semua ini Bang Palopo. Kembali gadis, Romo. Lanjut. Mana janda peot? Sabar dulu Mana ya. janda peot? Sebentar. 60 tahun yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang-orang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, nomor 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ini? Kasihan deh, Nora, kasihan deh. Nomor 16-nya itu yang lucu. Kasihan deh lu kena prank. Sekarang umur 40 itu Oke, lanjut. Bu Darmi, Lanjut. kau Nora, nggak masuk nih Nora. Bu Darmi, nggak masuk. Sorry ya. kan Bang. Nanti aja ya. Yang benar Lanjut. benar janda ini. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, jadi janda muda nggak masuk nih ceritanya. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus. Nah, ini pendalaman dulu nih Bang Nah, Palopo. ini siapa ini? Pendalaman dulu nih. Ini siapa ini? Belas si janda. Udah lagi lu. Dan ini kenapa? Lanjut. 40 tahun nggak muda lagi. Ya. Mereka itu ingin kawin. Nah, ingin kawin dengan siapa ini? Janda Ini muda siapa ini. Kristus. Balas. Lanjut, 40 tahun Romo, nggak muda pengalaman. lagi tuh. Ya. Lanjut ini ya, apa namanya? Lanjut ke nomor 13. Mungkin Lagi pendalaman pula dulu dengan- nih, Romo. Pendalaman Gimana? ini daftarnya di mana? Terus ini maksudnya apa ini? Diceraikan iya, sama iya. Kristus ini. Pendalaman dulu kali ini, Romo. Sebelum Bang Suman nanti menjelaskan masalah janda. Belas ya anak. Gini Bang Palopo, gimana kalau kita kosongkan satu? Kayaknya ada Kristen yang mau naik, saudara kita Kristen yang naik, Bang Sankim kalau nggak salah ya, yang kemarin hadir di sini, supaya kita ada nanti yang menjelaskan. Ya. Oke, boleh, Siap, boleh. siap, Saya turun aja nggak apa-apa. Saya turun aja. Saya nggak Eh, terima. janda nggak boleh Janda di atas turun. janda. Janda di atas janda. Boleh. Oke, Mbak Leli ya, Mbak Leli ya. Oke. Kita naikkan dulu saudara kita Oke, Kristen, Ya. Bang Sankim. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, Maaf. jadi janda yang di bawah 60 tahun itu ditolak, harus ditolak gitu. Nah, ini pendaftarannya di mana ini kira-kira Bang Zuma? Pendaftaran janda ini. Kan tadi aku bilang Pak RT belum bangun. Kalian sudah bahas janda. Astagfirullahaladzim. Oke, kita disapa dulu Romo bagian Iya. tamunya. Pak Sankin, selamat malam Pak Sankin. Ya, selamat pagi. Ya, saya di Somalia Pak, di tempat saya masih malam. Oh gitu. Ya, silakan Pak Sankin, mungkin ada yang didiskusikan dengan Bang Zuma atau mau membahas topik yang diangkat oleh hostnya. Jangan masalah janda, jangan. Saya terima juga tuh. Boleh Saya lain aja. boleh diusulkan ya. Iya, silakan Pak Sankin. Coba disandingkan itu judulnya Yesus doyan janda dengan host doyan anak kecil gitu.
Oh, bisa. Bisa, Bisa. Ya, silakan Bang Zuma. Yang mana yang Oke, lebih baik. beradab begitu kan? Baik. Jadi kalau di dalam kitab Yehezkiel 44:22, Dulu judulnya, brother. Imamat 21 nomor Ganti 14. judulnya dulu. Cerewet sabar sekali dulu ini. Pak, sabar dulu. Cerewet sekali Jadi nih ganti penikmat judulnya, ini. saya turun aja. Oh, takut dia ya. Takut ya, Dek. Takut ya, Dek. Kupermalukan Yesusmu di sini. Mau. Pendeta, Belum. pendeta dokter Christian itu dinaikkan. Ada pendeta Christian itu. Belum apa-apa sudah panas. Ya. Room ini Kalian mengimani Yesus itu adalah Bapa. Bilangan 31 nomor 18. Bapak minta jatah perawan 32. Perawan yang dimaksud itu adalah tab. Tab dalam bahasa Ibrani itu ada artinya anak-anak kecil, bocil. Anak-anak yang belum bisa berjalan pun diambak. Bilangan 31:18, bilangan 31:17. Lalu kemudian Yesus minta jatah perawan. Cuman berasa. Kurang ajar Tuhannya ini kayaknya ini. Semua mau diminta Bang Jum. Bilangan 31 itu masih bocil itu Bang Zuma. Oh iya, coba baca bahasa Ibraninya apa di situ? Tab. Tab itu children. Apa itu artinya? Anak-anak kecil. Anak balita. Anak balita. Lebih Anak ngeri lagi balita. ya Bang. Oh iya dong. Ini Tuhan kok serakus ini bagaimana ini Bang Juma? Coba Ya, bisa itu dia. dijelaskan Bang Juma. Tuhan kok serakus ini sama anak-anak. Nah, itu dia. Bahaya ini. Ini Tuhan loh. Luar biasa ini. Jadi kalau penghujatan mereka bisa ya, kita juga bisa tangkis dengan Bibelnya mereka sendiri. Kan di dalam kitab yang mereka imani justru Tuhan yang mereka katakan Yesus itu minta jatah. Tapi jangan bahas itu dulu, bahas janda dulu, lanjut dulu. Bahas dulu. Karena ada yang timpang di sini. Bible ini tidak pro terhadap wanita janda, berbeda dengan Islam. Wanita janda itu adalah wanita yang harus disantuni, dipelihara, dijaga, disayang. Yehezkiel 44 nomor 2, janda yang telah diceraikan oleh suaminya jangan mereka ambil menjadi istri, tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda dari imam yang boleh diambil. Artinya apa itu namanya ya? Kalau janda itu dianggap sebelah mata. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan lacur jangan diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Imamat 21:18. Makanya perjanjian lama itu tidak boleh untuk di luar Yahudi, ini hanya untuk Yahudi saja. Karena kalau ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, kasihan janda nggak kawin-kawin. Itu nggak boleh. Silakan lanjut teman-teman. Iya, Bang Zuma. Kita sapa dulu nih, ada tamu. Tapi sebelumnya teman-teman, host ini komalnya kelap-kelip mau rungkat kayaknya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Teman-teman bantu tap-tap layar, teman-teman, Bantu biar tap-tap layar ya, nggak- mulai goyang ya pagi-pagi nih. Aduh, tolong dibantu tap-tapnya ya teman-teman. Dibantu tap-tapnya ya. Ini kalau masalah janda ini goyang ya, injek-injekkan di Aduh, bawah. Pak. Lanjut. panas. Kepanasan, ada yang jatuh Bang Palopo, panas. Ini komal. Lanjut. Siapa ini? Cilaban. Selamat pagi, Bang. Cilaban, selamat pagi, Bang. Iya, semangat Abang pagi, Muslim, Bang. Kristen? Kristen. Silakan, Bang. Ada yang ingin didiskusikan atau mau bahas seputar janda muda? Ngikuti judulnya lah, janda muda ya kan. Siap. Monggo, kalau ada yang ingin ditanggapi, silakan langsung bernarasi.
Yang pertama, ini buat Juma nih. Aku Ya. enggak emosi, enggak biasa kalau di Kristen kita sudah biasa itu dihina, diapa udah biasa. Santai aja. Ini yang pertama yang mau kutanya, judulnya terlalu framing. Yesus artinya menyebutkan orang. Itu tanda tanya itu, Bang. Iya, Tuh, tanda walaupun tanya. tanya. Ah, udah framing jadinya. Kenapa bisa? Itu 3 itu Bang, bukan itu. Y3 SUS Bang, DDO Y4. Bang Boboy, Nah, gimana? pernah nggak sekolah psikotes? Y3 sus. Y3 sus itu. Kita nggak usah membahas ke situ. Intinya begini Bang, dalam satu data Bible itu tertulis jelas ada pembahasan tentang janda. Makanya kita mempertanyakan, apakah Yesus doyan janda? Nah, silakan Anda jelaskan, silakan Anda bantah data yang disampaikan Bang Zuma gitu loh. Nah, biar saya jelaskan dari titik akarnya saya jelaskan. Jadi ini yang abang tunjukkan dalam ayat 11 ini, abang mencopot satu ayat saja, baca dari judulnya apa. Yang dia bahas itu apa. Oh, perikopnya ini jelas Bang, mengenai janda Bang. Perikopnya mengenai janda ini. Nah, itu. Mengenai janda itu perikopnya. Baca dari inti dari pasal 1 ayat 1 sampai habisnya itu apa intinya. Suma, kamu kalau goblok jangan Satu ayat dipamerin. untuk dibahas, dipertanyakan, itu yang kumaksud. Sabar ya, jangan kepanasan ya, satu-satu ngomongnya. Saya tidak pernah panas kok dari dulu. Enggak, ini yang di bawah Bapak ini loh, di bawah Bapak ini Iya, datang-datang kakak kan kepanasan. goblok. Perjanjian lama itu tidak ada nama Yesus, goblok. Perjanjian baru, kalau kecuali perjanjian baru, Sabar dulu, silakan Bang Zuma. Bukannya kalian menggantikan Tuhannya Yahudi jadi Yesus. Kalian klaim bahwa yang datang kepada nabi-nabi Yahudi itu Yesus. Kok jadi sekarang aneh? Gimana sih? makanya kalau goblok jangan dipelihara. Kalau Lupa kita ya? membahas perjanjian Lupa ya? lama yang Lupa ya? Goblok jangan dipelihara. tidak masalah, itu kan ada perikop-perikop yang lain. Bukan, kata Yesus itu di perjanjian baru semua, tidak ada di perjanjian lama. Ya, bukannya kamu mengimani bahwa yang di perjanjian lama itu Itu judulnya kamu Yesus. coba baca judul dah. Yesus Kutanya doyan dulu, janda. kutanya dulu. Baca itu judulmu itu. Yesus doyan Bukankah janda. di dalam kitabmu sendiri kau Oh, akui? goblok. Hah? Nih, Goblok. Tuhannya orang Yahudi itu Tuhanmu yang adalah Yesus itu sendiri, benar nggak? Goblok kamu. 2 Korintus 11 nomor 2, sebab aku cemburu Sabar. kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini laki-laki aja diambat nih. Laki-laki. Nah, terus Laki-laki. mana ayat selanjutnya? Laki-laki dipersembahkan kepada Yesus ini. 2 Korintus 11 nomor 2. Makanya di dalam agamamu itu boleh lagi bete di gereja dikawinkan, karena Yesus pun Tidak salah. dipersembahkan. Bukannya perawan Muhammad ajar suci. Muhammad yang menikahi anak bocin. Ya ini laki sama Bukannya laki di Muhammad. gerejamu. Ini dalil, diam dulu. Sebab aku Bukannya cemburu Muhammad, kepada nggak kamu salah. Nggak dengan salah. cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu di ayat kepada berapa satu itu? laki-laki. Tapi tadi kalau kamu bilang itu janda, janda memang goblok di bilangan itu goblok. Tolong saudara-saudara Kristen kalau ingin membantah sertakan data dalil sebagai data bantahan dari Bang Zuma supaya enak gitu loh. Iya, tapi kan itu Yesus tidak Makanya ada di saya tanya. perjanjian lama. Yesus tidak ada di perjanjian lama Di ayat goblok. berapa? Jadi Yesus itu Tuhan baru. Yesus itu ada Yesus. Enggak, aku tanya dulu, berarti Yesus itu Tuhan baru. Tanya dulu, Yesus itu Bukan. Tuhan baru. Bukan, bukan. Tapi nama Yesus itu tercatat di perjanjian baru goblok. Robe otakmu kawan. Jadi Yesus itu Tuhan baru atau Yesus juga yang di perjanjian lama? Goblok ini memang perjanjian baru itu baru Yesus itu tercatat di perjanjian lama.
Sabar. Aku tanya lagi, kuulang lagi. Yesus itu Tuhan baru dilantik di perjanjian baru atau memang dia Tuhan dari perjanjian lama? Kata Yesus itu belum ada di perjanjian lama, goblok. Sabar. Goblok dipelihara. Sabar. Nggak mau diakui. Ini kan ajaran Ya, kasih lain. toh. Kan oknumnya sama. Oknumnya kan sama. Oknumnya kan sama, hakikatnya sama. Enggak, kutanya samamu. Hakikatnya sama atau tidak? Goblok. Goblok. Hakikatnya sama atau tidak? Goblok pelihara. Nama aja yang beda kan? Tapi hakikatnya sama enggak? Goblok. Kalau kau bahas Matius sampai Wahyu itu mana ada nama kata Yesus? Iya, kutanya, hakikatnya sama enggak? Goblok, kau goblok. Hakikatnya sama enggak? Goblok kau dipelihara. Hakikatnya sama enggak? Dipelihara. Katanya Tuhanmu satu. Dipelihara. Yesus Bapa, Yesus dan Roh, satu hakikat. Berarti yang di perjanjian lama dan di perjanjian baru sama, tuyul. Bocor otakmu. 2 Korintus 11:2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi pula. Karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu. Satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Laki-laki sebagai perawan suci untuk Yesus. Dengar, kamu diundang di TV itu, dia panggil terus kamu. Tolong saudara-saudara Kristen, kalau sekiranya tidak bisa membantah secara dalil dan data sebagai data pembanding bantahan dari Bang Zuma, silakan turun saja daripada mempermalukan Kristen di sini. Kamu datang di anunya Edis TV ya, Edis TV. Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haluluda, karena Tuhan Theos dewa kita yang berkuasa telah menjadi raja. Tapi jadi RT aja kagak pernah. Marilah kita bersukacita dan bersorai-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oke. Suma kau datangnya di TV, kau datangnya di TV sendiri, kau datangnya. Majelis, Tuhannya Edis TV dengan Tuhanmu itu berbeda. Kau beda Tuhan dengan Edis TV. Kenapa kau sanjung-sanjung Edis TV? Suma, mana panggil Bang Suma yang muslim. Panggil, kenapa dia berani datang? Tuhanmu berbeda dengan Tuhannya Edis TV. Bilangan 31 nomor 40. Dengar. Upeti bagi Yesus 32 bocil. Suma, kau berani gak datang ke Edis TV? Bilangan 31 nomor 40 dan upeti untuk Yesus 32 bocil perawan. Suma, kau berani gak datang ke Edis TV? Majelis sekiranya nggak punya data, lebih baik Anda turun saja daripada kita turunkan. Saya mau menyampaikan Edis TV. Kita turunkan saja ya host ya. Kayaknya tidak punya data dalil di sini daripada bikin Jadi malu. bahan tertawaan aja Bang Erwin, biarin aja dia gila sendiri. Siap Bang Zuma. Bilangan 31 nomor 40 dan upeti untuk Yesus sebanyak 32 bocil. Edis TV, Suma, kau berani gak datang di Edis TV? Dia tantang terus dia panggil Suma. Kita sapa dulu Bang Romo dengan Kristen yang lain, pendeta siapa nih? Pendeta DR mungkin yang bisa menjelaskan. Saya mau menyampaikan pesan aja. Enggak, karena Anda tidak memiliki data dalil sebagai pembantah, kita sapa dulu Kristen yang lain gitu. Siapa tahu memiliki data untuk membantah. Haluluda. Ini Suma. kayaknya tamu kita pagi hari ini kurang kompeten, kayaknya jemaat minggu ini. Jadi lebih baik diturunin aja moderator. Nah, jangan datangi dulu Edis TV itu Suma dia datang ketemu. Edis TV dibawa-bawa.
Kamu udah tahu dia kalau kau berani laki-laki. Kau udah berani berpegang satu dan satu. Edis TV, kamu tahu Edis TV, kau buka Zulkifli Mabas beberapa tahun lalu itu setiap hari ku kencingi mulutnya. Sekarang karena dia sudah di luar negeri, jadi dia sudah overdosis sama seperti Taifuddin. Apapun bisa dia ucapkan karena dia sudah di luar negeri. Nah, itu baca tuh. Kasih tahu dulu tuanya Edis Dan TV, Bang orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Yesus, 32 orang bocil. Cuma. Kamu datangi ibunya kalau kau laki-laki. Aduh, Yesus dapat bocil 32 dahsyat dahsyat. Kenapa saya katakan bocil? Baca coba nomor 18-nya. Baca nomor 18-nya. Harus bocil. Harus bocil. Tetapi semua orang yang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kau biarkan hidup untukmu. Di sini bahasa Ibraninya tab. Tab itu artinya bocil. Anak perempuan yang baru belajar berjalan. Dan setelah dikumpulkan bocil-bocil yang masih perawan, ya, yang baru belajar berjalan, Yesus diberikan 32 jatah. 32 jatah bocil. Mama tapi itu belum apa-apa. Di 2 Korintus 11 nomor 2 justru dikasih laki-laki perawan. Datangnya di TV. Semua datangnya di TV. Saya kan para Tuhannya minta jatah perawan laki-laki. Piye tuh kayak mana laki-laki ini perawan? Maksudnya mau diapain? Atau raja debat. Kau datangi raja debat. Mau diapain ini perawan laki-laki? Tidak berani. Teman-teman. Perawan laki-laki. Sama di studio Ben. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang 7 cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari istri Yesus. Wahyu 21 nomor 9. Ternyata setelah ditunjukkan siapa perawannya, laki-laki. Ilmu. Mandra. Saya kalonjing. Kamu bukan orang biasa, itu namamu majelis ulama. Sayangnya ilmumu nggak ada, nama aja yang besar. Nangis. Nama sudah menghujat, dibacakan data nangis. Malah bawa-bawa temannya yang lagi bete. Edis mutar-mutar. Parah kali. Parah kali. Kau ditantang terus setiap live itu. Sudah capek aku permalukan dia. Sudah capek aku permalukan dia. Setiap dia datang di Komal di mana ada Bang Suma, dia mute sendiri dirinya. Kenapa di mute? Mute. Itu selalu alasannya kayak gitu. Mute. Ternyata tidak bisa kemudian berdebat. Dia cuma nendang aja. Kalau Edis sedikit cuma nendang, saya akui itu dia nendang orang kalau tidak masuk akal jawabannya. Tapi kalau berani nggak kau suruh sama saya dengan dia di Komal yang netral? Berani nggak? Sudah. Kita uji dia layak membahas Al-Quran saya atau tidak. Oke. Nah, ingat ya teman-teman. Saudara ini ya perawan sucinya Yesus. Dia janji menyediakan Komal netral dengan Edis. Dan saya akan menguji apakah Edis pantas membahas Al-Quran atau tidak. Oke. Tepuk tangan. Ya. Jangan main keroyo ya. Kau jangan main keroyo. Iya, saya aja berdua.
Tapi Iya, komalnya jangan komen komal kroyo. netral. Jangan komen kroyo. Soalnya komen kroyo Iya, semua pendeta saya hadapi pun, apalagi kalau cuman seenggok babi Edis. Edis dia jauh. Yusuf aja, Ustaz Yusuf aja ngeo. Sekarang kau pikir Edis itu bisa apa? Dia bisa hebat dia lebih hebat dari kau, dia bisa semua. Hebatnya apa? Hebatnya Edis itu apa? Kau enggak berani, kau Hebatnya apa, Edis? turunkan. Coba kau Hebatnya pakai Edis VT-nya. apa? Dengar di VT-nya. Kau Ya, sering hebatnya dia. Kamu apa sering sih, Edis? Turunkan dia. B doang Bang Turunkan Zuma, dia. BAB doang. Hebatnya BAB doang. Nonton VT-nya, turunkan dia. Saya Kalau tidak kau mau yang nonton, ini. kalau kamu Turunkan dia. mau nonton kualitasnya Edis, buka Zulkifli Abbas, berapa kali ku kencingi matanya. Kau juga mau- Kamu itu orang baru, nak. Turunkan dia. Kamu Turunkan itu dia. orang baru. Turunkan dia. Belum tahu Edis Turunkan siapa dia. Edis. Turunkan Saya dia. sama Edis Turunkan itu dia. dari Kau nggak berani. Kau cuma banyak Facebook. orang, kau mau Dari rame-rame. Facebook itu si Edis Kau sudah berapa rame-rame. kali Kau ku rame-rame. berakin mulutnya. Kau rame-rame. Ingatkan aja host. Temanmu kok Kan bocungnya nih. Ya udah Kau rame-rame. kembali Kau kepada rame-rame. bahasan ini hostnya, silakan. Kasih moderator host. Kasihan nih Kristen ini. Enggak, aku ini mau saya tadi sering ditantang kamu, panggil semua orang muslim panggil semua. Jadi Ya gini saya juga majelis. bisa begitu. Saya juga bisa nantang-nantang begitu. Bisa. Waalaikumsalam. Bisa bikin PT. Saya tantang ini, saya tantang ini. Begitu ketemu apa? Mute. Turunkan yang lain. Kita berdua aja. Turunkan yang lain. Mute. Oke, kamu minta turunkan yang lain berarti kamu takut kan? Kamu mau Ya main dia yang minta diturunkan. Mana? Buktikan. Coba kirim kepada saya. Udah. Kirim kepada saya. Kalau ada memang Udah, belum ada Kristen, belum ada Kristen di dunia ini yang bisa mengalahkan saya, belum. Tapi saya bisa lihat. Belum ada Kristen pemakan babi yang bisa mengalahkan saya berdebat, belum. Kirim kepada saya anunya buktinya. Belum lahir Kristen yang bisa mengalahkan saya membahas Bible ataupun Al-Quran, belum. Kamu besar. Begitu dia muncul, Kamu mute. besar. Temar, Edis tidak sudah pernah mau mute diatur orang. Temar, Edis turunkan tidak yang pernah mute. lain. Kita aja Edis berdua. tidak. Mau ngapain berdua? Kirimkan kirimkan. Kalau pernah Edis TV mau mute kamu, kirimkan coba. Iya. Bisa kirimkan VT-nya kamu. Dompa lah. Kamu suruh turunkan Edis TV. Kardoba. Turunkan dia. Oh iya, memang kalau dia sudah menghujat pasti. Turunkan dia. Pasti kalau sudah menghujat pasti. Itu Majelis pasti. ini tidak Pasti. memiliki ilmu untuk membantah, hanya membawa Pasti Edis TV ke kuturunkan. sini. Ngapain? Orang tak ada ilmu ngapain di depan ditemani diskusi tak ada ilmu? Sama dia. Ngapain ditemani diskusi pemakan babi tanpa ilmu? Ngapain? Jasad laki-laki, mulut perempuan. Gimana ceritanya? Nggak bisa bicara, turunin aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman yang mau lihat kualitasnya Edis, buka Zulkifli Abbas. Di situ ada judulnya, cari aja Edis mutar-mutar. Itu lengkap itu videonya. Lengkap. Mungkin ada sekitar 30 episode saya diskusi sama Edis. Lihat aja poinnya di sana. Bagaimana cara dia berdiskusi. Gak ada apa-apanya. Nah sekarang dibumbu-bumbuhi dengan keberanian dia membahas entah apa-apa dibahasnya. Tanpa kaidah ilmu. Karena dia sudah di luar negeri kan. Bebas sekarang dia menghujat. Sementara kita umat Islam kaidahnya nggak boleh kita berdiskusi dengan orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Nggak boleh. Kita mau naik. Tapi Al-Quran diolok. Allah melarang kita duduk bersama orang yang mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Lalu bagaimana solusinya? Ajak mereka kemudian dengan ilmu, kaidah ilmu. Bukan mengolok-olok, tapi kaidah ilmu. Kaidah ilmu apa ya? Sebagaimana yang Rasulullah tanamkan kepada umat Islam untuk membahas Al-Quran itu, kaidah ilmunya seperti apa? Dia harus memiliki ilmu itu. Ini tidak. Cuman duga-menduga, cuman halusinasi, tafsir sendiri. Lalu menghina Al-Quran. Tidak boleh memperolok Al-Quran. Kita mau diskusi sama orang kayak gitu, nggak boleh. Kecuali Edis mau dengan kaidah ilmu. Standar yang digunakan oleh Al-Quran untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri.
Bukan dengan standar mereka, standarnya ED. Sama seperti siapa itu? Yang mengaku dirinya S3. Yang kalau muncul itu dia selalu pakai bahasa Arab tapi Latinnya. Petro Mini. Nah, itu dia tafsir sendiri, nggak boleh. Nggak boleh dia tafsir sendiri Al-Quran itu. Bukan Bible Al-Quran itu. Harus bersandar kepada kaidah ilmu. Nggak bisa tidak. Nah, terus kita mau dihadapkan dengan orang-orang kayak gitu ya. Sama aja kita diskusi dengan kambing. Nggak boleh. Larangan, dilarang Al-Quran. Jangan kau duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Nggak boleh. Seperti itu, saudara Oten. Kami nggak pernah takut sama kalian. Paulus kamu bangkitkan dengan tanduk tujuh tanduk berlapis pun kami hadapi. Tapi dengan ilmu, bukan dengan asumsi, bukan dengan pemikiran sendiri. Gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman. Silakan Kristen Bang Cilden itu yang mau membantah data dari Bang Zuma. Silakan. Halo. Halo. Silakan Bang. Iya, halo. Nah, jadi kembali ke permasalahan yang abang bilang tadi. Abang yang menyebutkan tapi abang yang melanggarnya. Sama halnya dengan framing abang ini itu dengan mengolok-olokkan ayat-ayat di. Karena apa saya bilang seperti itu? Abang mencopot satu ayat untuk dibahas, tetapi abang tidak mengambil dari inti dari ayat itu. Ya sudah, silakan coba Anda jelaskan ke kami sini. Nah, buka aja tadi pasal 2-nya itu kan ada. Janda yang di atas 60 itu merupakan menghormati orang tuanya. Kalau janda yang kaya yang akan nafsu birahi itu adalah janda iblis. Kembali. Jadi yang mana ini? Yang janda, yang mana yang Anda ingin bahas ini? Yang Imamat, Mas Bro. Imamat, Yehezkiel, 2 Korintus atau yang mana? Judul ini di mana kamu bahas judul ini sekarang? Lah, ini kan temanya Yesus doyan janda. Nah, yang tadi yang dibuka Bang Irwin tadi, itulah yang aku baca. Makanya Ya, tadi 2 Korintus kan itu. Yes, alright. 1 Timotius ada juga. Ya. 1 Timotius 15. Ya. 1 Timotius 5 nomor 14 juga ada. Nah, maksudnya kenapa Tuhan saudara ini kok kenapa nanti di surga kok kawin sama laki-laki? Itu yang menjadi pertanyaan. Enggak ada tuh kami enggak ada sepengetahuan Kristen kawin sama laki-laki. Lah, kalian jadi mempelai wanita. Kalian jadi mempelai wanita. Kok kami jadi mempelai wanita? Gimana pula itu jawabannya itu? Dalilnya tuh Bang. Aku sendiri bingung. Artinya gini, abang naik maksakan kehendaknya abang itu dengan bang copoti ayat 1 tadi mempertanyakan ke orang, termasuk kayak saya contohnya kayak ibu ulama tadi. Dari tadi udah 15 menit yang lalu ribut-ribut aja orang abang sama dia. Entahlah. Jadinya diskusinya gak enak. Kayak gimana? Bang, sekarang sudah jadi enak ini Bang. Sekarang sudah jadi enak. Silakan memakai data bantahan supaya kita juga sama tambah enak gitu Bang. Nah itu tadi, udah kan kita bahas tadi. Yesus doyan janda. Ini yang pertama tadi aku masuk aja pertama udah aku bilang jangan framing itu dengan menyebut nama Yesus aja udah framing. Izin sedikit pertama, izin sedikit kita buka data ya. Buka data ya Bang ya. Oke, dapat Bang Erwin. Buka tadi pasal ayat tadi, saya baca sampai habis. Inti pasal daripada ayat yang Abang Erwin buka ini dia. Soalnya di Saya sini baca ada nama ayat Kristus. tadi saya bilang sama Bang Juma, jangan mencopot satu ayat Bang Juma. Baca dari perikop ke perikop itu. Habiskan. Itu tulisannya itu. Silakan aja dibahas. Silakan aja dibahas. Itu kitab Anda, terangkan coba ke kami nih.
Iya, Bang, coba apa makanya saya maksudnya? bilang tadi itu mau saya terangkan. Ya udah, Tapi silakan. Abang Juma ini Ya, dari silakan ada terangkan. Kan temanmu tadi yang otaknya sebelah saja itu yang bikin kacau. Silakan. tadi. Makanya saya bilang, Abang. Siap, Abang Bang Zuma. layani, Siap. Abang- Cilaban, kita baca dulu ya. Baik. Nah, Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, ini pendaftarannya ini di mana ini, Bang? Macet kan? Macet. Susah itu. maksudnya macet. Makanya saya bilang baca di ayat 3-nya apa di situ. Itu kan tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Dibaca 3-nya, hormatilah janda-janda yang benar. Janda, jangan jadikan janda kayak Bang Jumeni. Ini namanya Abang ini seharusnya menjelaskan, Bang. Ya, di sini kan tertulis nih. Dengerin dulu. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, ini pendaftaran apa ini, Bang, maksudnya? Anda jelaskan. Oke, itu yang dimaksud. Yang didaftarkan janda itu hanya mereka yang kurang dari 60 tahun. Yang satu kali bersuami itu ada di pasal 9 jawabannya, Wak, di ayat 9. Buka. Oke. Buka, jangan copot-copot, buka itu. Ini didaftarkan kepada siapa ini maksudnya? Pendaftaran janda ini didaftarkan kepada siapa? Jadi itu kalau janda yang benar, silakan daftarkan kepada firman yang benar. Sama kayak kita. Kalau perangi kita benar, ya perangi kita juga akan benar. Enggak, ini maksudnya didaftarkan kepada siapa, Bang? Wah, udah ku jawab tadi. Janda-janda yang benar itu akan diberkati oleh Allah Tuhan. Kasih karunia-Nya pun akan melebihi dia. Nyambung. Enggak Karena mamaku seorang janda, buktinya kami 5 anaknya. Jujur loh, mamaku orang Jawa loh. Gini loh, Bang. Jangan curhat, Bang. Baca baik-baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, itu jawabannya di ayat 9. Oke, pendaftaran ini kan kalau jandanya lebih muda kan harus ditolak. Pertanyaannya, ini pendaftarannya didaftarkan kepada siapa, Bang? Makanya saya bilang tadi pendaftarannya itu kepada firman Tuhan yang mengasihi dia yang benar-benar janda yang dikasihani itu. Gak nyambung. Abang gak nyambung. Gak nyambung. Mungkin maju lagi Romo ke sini nih. Ini ngeri karena ada Kristus di bawah ini nih. Nah, lanjut. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, jelaskan. Ingin kawin dengan? Ingin kawin dengan siapa itu? Kris. Tolong. Silakan dijelaskan, Bang. Apa tuh? Pura-pura nggak nyimak. Oh, nggak nyimak kayak mana pula, yang satu ngomong. Nggak semua Baik, saya baca lagi. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, menceraikan mereka dari Kristus ini maksudnya apa? Dan ingin kawin ini maksudnya ingin kawin dengan siapa? Silakan. Jadi ini mau saya terangkan secara logika aja ya, boleh ya? Sakar bulan. Ya, boleh ya? Kawin weh. Nah iya kawin weh. Kayak mana mau berdiskusi kayak gini, satu ngomong satu kawin weh. Jadi nggak muncul pintarnya awak nih. Udah dijawab saja, Bang. Jadi dijawab saja.
Jadi Nggak ini jelas. Bang, kalau sebagai logika Bang banyak, janda-janda di Indonesia terlebihnya banyak. Janda yang benar pun ada, janda yang nggak benar pun ada. Kembali, kalau janda kebirahian itu adalah janda-janda yang Abang paham. Kalau janda yang benar, kembali ke ayat 2, pasti apa jawabannya di situ? Diperjelas Bang, janda yang apa tadi? Janda yang anu atau gimana? Nah, ini kan ada di ayat 5 itu. Abang buka di ayat 5. Abang buka di ayat 5, ayat yang abang buka ini. Itu yang tertulis, 1 Timotius 5 ayat 5 buka. itu yang tertulis menceraikan mereka dari Kristus. Ini maksudnya apa? Menceraikan mereka dari Kristus. Ini maksudnya apa? Dijelasin dulu. Itu yang menceraikan dengan Kristus itu janda yang tidak benar langkahnya, Kanda. Oh, siap. Wes, Gak apa-apa, harus meskipun laku asumsi aja. gak Ini apa-apa. Siap. Mereka itu ingin kawin. Nah, mereka itu ingin kawin dengan siapa? Nah, iya bisa jadi dengan iblis juga. Paham? Namanya udah janda yang tidak benar, Kanda. Pasti nafsunya yang diikuti. Paham? Gak nyambung. Macet. Jawabnya secara logika aja. Sebenarnya gampang menjawabnya, logika. Macet. Gitu. Jadi kalau mau buka dari Timotius 5 tadi, dari A sampai Z jawabannya pun udah ada di ayat 5. Apa jawabnya? Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan doa siang malam. Itu di ayat 5, itulah simbol dari kesimpulan pasal ini. Itu abang pahamilah itu. Ya, oke. Dengan begitu aku izin lah ya. Aku mau kerja nih. Jangan dulu. Nah, itulah bahasa bang. Nah, Habis macet aku mau lari. Kata dulu Bang. nggak ada dari tadi ribut orang abang nggak ada lari aku. Aku memang mau kerja nih. Ya, sip. Habis macet lari, gitu aja lah kerja kalian. Bukan, Kalau udah udah aku macet terangkan lari. sama abang. Baca di ayat 5 itu, itulah dari jawaban dari perikop yang abang bacakan judul Yesus doyan janda ya. Itulah perikopnya. Kami buka ini udah lihat ayat 5, udah lihat semua. Yang ada jawab itu tidak tepat. Oke, kita baca. Makanya dibilang Kita baca yang nomor 5. Kita baca yang nomor 5 ya. Oke, kita baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, kemana? Aduh, ini masalah janda belum selesai kok udah turun. Bang, Ya, lanjut. Bang Zuma gimana bang? Jandanya, janda. Orangnya turun bang. Cek. Jauh dari perangkat kali. Jauh. Ya, lanjut. Lari. Tambah dulu Edis, Pak. Ya, kita skip dulu. Ya, silakan teman-teman Kristen ini menjelaskan masalah janda ini ya. Dengar sedap juga ini janda Bang Herwin ya, Romo ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dari semalam bahasnya janda terus nih Bang Palopo? Ya, Tolong ini aja karena lah, jandanya janganlah. Karena jandanya Iya, Pak janda Dokter. Yesus, jadi itu dibahas. Karena jandanya janda Yesus. Coba kalau janda biasa-biasa nggak dibahas. Ini karena janda Yesus kan jadinya isunya jadi itu apa sistemik jadinya. Itu Bu Dokter. Oh gitu. Aduh, saya jadi isin kalau janda-janda deh. Masalahnya ini kan ada pembahasan janda-janda yang benar-benar janda gitu. Artinya ada janda yang belum tentu janda gitu. Muter aja di situ ini dari tadi saya sampai sakit perut. Iya, sampai dibuatkan lagu loh. Ada janda yang disambut anaknya. bahas
Silakan teman-teman Peotnya nggak Kristen dapet yang saya. di bawah, silakan Peotnya. teman-teman Kristen yang di bawah mungkin mau menjelaskan tentang topik pagi hari ini, masalah janda ini. Nanti kalau nggak ada yang naik, Anda ngerundel di bawah kan malah repot ini. Silakan yang mau naik, minta permintaan naik, kita naikkan. Ya kalau nggak dibilang bela Kristen, saya mau bela nih Bang Erwin nanti marah. Enggak, saya minta yang peotnya. Yang bagian peot, sebentar Bang Roh. Bagian peotnya mana? Bagian peotnya, saya nggak terima. Coba kita sapa dulu yang baru datang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, silakan Bang Immanuel. Selamat pagi. Oh, kalau tidak ada selamat pagi. Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Siap, Bang. Sudah tahu topik pagi hari ini, Bang? Atau sudah menyimak dari tadi? Ya, saya baru lihat ini apa? Temanya aja. Siap. Ini ada satu pembahasan di mana isinya Bible itu ada yang mengerucut kepada janda, tentang janda nih, Bang. Jadi tidak boleh kita ngumbar-ngumbar ke ini. Aku aja Bang Dabo sebenarnya. Gantian ya. Iya. Ya. Silakan Ayo, Bang, ditanggapi Bang. Bahas tentang keesaan Allah. Iya. Silakan. Aku nggak itu. Aku temaku ini Bang. Tuhan Kristen itu pedofil. Sudah, enggak usah kamu gaya-gaya. Nanti saya bilang nabimu itu pedofil, nangis enggak kamu? Terserah. Kamu Iya, bilang kawinnya apa anak tentang kecil itu Nabi gimana? Muhammad SAW, Kawinnya anak terserah. kecil itu gimana? Kita saling kawinnya adu anak kecil argumen umur 6 Bang. tahun itu Tunjukkan apa? data satu sama lain. Iya, ada data. Muhammad Yaudah, kawinin aku dulu ya tunjukkan data. Aisyah umur 6 tahun. Iya, udah. Ya udah, itu pedofil kan? Kamu Iya, mengeles apa cuman lagi? Aisyah saja kan? Ya sudah, sekarang Ada kamu wanita lain? buktikan. Ya Ada mana wanita Yesus lain? itu menikah anak kecil? Ayo, keluarin ayatnya. Tunjukin di perjanjian lebih- baru. Diam dulu. Tunjukin di perjanjian Tuhanmu baru ya. lebih Kalau bukan sadis perjanjian dan baru, lebih kamu bohong keji. tadi. Tertulis di dalam bilangan 31:17 Lari ke bilangan tuh, padahal tidak ada hubungannya dengan bilangan. Yesus itu kan di dalam perjanjian baru. Oh, berarti di perjanjian lama belum jadi Tuhan dia? Lah dia itu kan firman Allah waktu itu. Iya, berarti sebelum dia Iya, dilahirkan kamu nggak usah Maria, dia belum ngeles. jadi Tuhan. Iya, itu pada saat itu firman Allah. Belum Tuhan dia. Loh kok Tuhan? Kamu Jadi kamu ketika di bedain perjanjian Tuhan lama dengan yang Allah jadi nggak Allah bisa. siapa? Kamu itu Ketika bedain di tuh. perjanjian lama yang jadi Allah siapa? Kamu itu bedain Tuhan dengan Allah nggak Ketika di bisa. Ayo, bedanya Tuhan dengan Allah Ketika apa? di perjanjian lama yang bedanya menjadi Tuhan dengan Allah Allah itu apa? siapa? Bedanya Tuhan dengan Allah apa? Ayo kamu jawab. Ketika di Nah, nggak bisa kan kamu? Ternyata kamu bodoh loh, nggak bisa bedain Tuhan dengan Allah. Anggap saja bolo-bolo, Bang Faru nggak tahu apa beda dan Iya, Tuhan. memang kamu bedanya bodoh, Tuhan dan nggak bisa Allah. bedain Sekarang Tuhan dengan coba kau Allah. jelaskan apa bedanya Tuhan dan Allah, silakan. Ya kamu yang apa jelasin, kamu ngomong. Nanti Anggap saya saya tidak mengetahui nanti saya apa menilai bedanya kamu. Tuhan dan Allah. Sekarang kau jelaskan apa itu Oke, bedanya kamu Tuhan diam dan Allah, ya. silakan. Oke ya. Ya, silakan. Jadi saya Simak, sekarang teman-teman, jelasin simak. ya. Iya. Oke. Asal usul kata Tuhan ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya tuh ya waktu tahun 1668 ya pertama kali Alkitab itu terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, sebelum adanya bahasa Indonesia ya, itu kan asal usulnya dari bahasa Melayu ya. Itu tahun 1668 diterjemahkan. Nah, dari kata kurios itu ya diterjemahkan tuh karena tidak ada kata Tuhan di situ. Dalam bahasa Melayu itu tidak ada kata Tuhan. Kemudian akhirnya diterjemahkan menggunakan kata Tuhan ya. Terus kemudian ya, tetapi maksudnya tuh kata Tuhan itu sebagai apa? Penguasa langit dan penguasa surga dan bumi. Kemudian Pelan-pelan, Bang. Jangan apa? Jangan sudah, kamu dengar aja, nggak bisa. pelan-pelan. Ini kita ini lagi ngomong anak kuliah, bukan anak SD Enggak, kayak kamu. terputus-putus suaramu, terputus-putus napasmu. Oke, sudah dengar ya. Sudah dengar ya.
tahun 1733 ya, Melchior Leckheder itu pertama kali ya menciptakan kosakata Tuhan ya. Terus kemudian ya tahun 1974 kata Tuhan itu masuk ke dalam perjanjian, ke dalam itu Alkitab. Jadi supaya kamu tahu, Melchior pertama kali menciptakan kosakata Tuhan ya, itu maksudnya itu adalah diperuntukkan buat Yesus ya, sebagai penguasa surga dan bumi ya. Kemudian tahun 1974 kosakata Tuhan itu masuk ke dalam Alkitab. Kalau saya mau kumpulkan 1 minggu gift ya, nggak sampai 100.000, nggak sampai. Nggak sampai kalau saya dari dulu begitu. Tapi tujuan saya di sini memang semata-mata karena Allah. Bagaimana Kristen-Kristen ini kadangkala dia memberikan satu narasi Islam masuk neraka. Mari kita dialogkan. Siapa sih yang masuk neraka, Kristen atau Islam? Tapi tentunya kita berdalil. Sama-sama semua punya pernyataan, mengklaim boleh, tapi dalilkan. Ya, didalilkan. Dipitnah itu, makin dipitnah kita, makin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita ikhlas menyampaikan kebenaran itu secara hak dan menyampaikan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Untuk jadi tujuan dakwah jangan mengharapkan sesuatu. Kalau diberi, alhamdulillah. Kalau tidak diberi, kalau enggak, singkirkan kalau tidak diberi, perasaan janda iri aku DM, dan ya kan? dengki. Bang Dalbo, gini loh Bang Dalbo, ini biar didengar-dengar juga ya kan. Memang orang bukan rezeki kalau pas live gitu kan, ya kan. Tapi mereka main belakang Bang Dalbo, DM, Kak bisa belikan aku dari tadi sampah? bahasnya belakang mulu. Belakang Kak, melulu. bisa belikan aku ini. Kak, bisa depan belikan ada aku perkara, itu. belakang yang dibahas. Ya Kalau kan, itu aku masuk aku tuh, kebalik, Bang Dalbo. Bunda, kebalik. Ada Sultan dulu, Pak Dalbo kalau butuh sesuatu DM saya. Oh saya enggak. Jadi saya DM itu paling ucapkan Assalamualaikum. Itu aja. Ada dulu pemberian ya. Ini dari kebetulan Sultan juga itu. Tapi aneh, Sultan dari Oten memberi kepada kami. Yang mengambil duit itu ini Mbak Pera. Sultannya itu dari Oten loh. Yang bagi-bagi paketan kita, bagi-bagi paus, bagi-bagi paketan. Assalamualaikum Bunda Pera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Beliau yang membagi-bagi itu. Kebalik. Apologet lain sultannya muslim. Kalau kami ini Kristen. Kristen yang bagi-bagi ke kita. Betul nggak Mbak Pera? Iya. Buat apa itu kalau nggak salah bulan puasa ya Bang ya? Bulan puasa. Buat hari raya. Bagi-bagi paus, bagi-bagi paket. Kalau saya mendingan main belakang aja. Main belakang dari tadi bahasa belakang mulu kali ini. Saya suka main belakang gitu. Enggak boleh main belakang. Saya tadi main belakang. Saya jandanya Yesus. Awak udah lama berkarat di depan gak dipakai. Saya sekarang lagi birahi. Saya sekarang lagi birahi. Belakangku lagi berkarat loh, udah bertahun-tahun. Depannya masih kan juga depan ngomong berkarat. Alamat belakang pula dibahas. Masih juga pula. Apa ini? Oh, tanggal 14 hari aja kena ban ya. Iya, titip layar teman-teman, titip layar.
Kamu sudah melanggar Faruk. Melanggar apa aku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendrik, Bang Harahap. Iya, apalagi dia ya, Bang apalagi muda itu. Siap, Kak Afsa, Masya Allah. Sehat kakak? Kak Afsa, Bang penasaran aku. Yang dikatakan Bang Zuma, apa betul yang disembah Oten itu dewa, Bang? Iya, Bang. Maka harusnya dewa. Theos itu kan dewa, Bang. Ajaran yang apa? Ajaran mereka apa? Keimanan mereka sebagian besar diserap dari ajaran ya apa? Pagan Yunani kuno. Iya, cuma kena judul, kena aku. Aku sudah SS judulmu tadi ya, boleh. Silakan Bang di SS. Siap Kak, nanti aku kabari ya. Banjir Kak di tempatku, belum bisa keluar. Tunjukkan muka yang ori Faruk. Kenapa? Nanti muka aku kayak gini aja kok naksir. Waalaikumsalam Bang Raihan. Padahal apalagi muda santai ya. Maaf brother, janganlah kita jadi orang-orang ahli kitab. Maksudnya apa? Janganlah kita jadi orang. Ayo teman-teman, tetep layar ya, tetep layarnya. Tetep layar. Kita agak lebih santai dulu lah ini ya. Soalnya akun besar nih, akun besar Bang Faruk ini. Kasih alamatmu kok kasih, nggak usah besar kali apamu. Naik Semut Irang, Bang Semut Irang naik. Naiklah, Bang Semut Irang naik. Kenapa Yesus beda dengan manusia? Tak ada perbedaan Yesus dengan manusia. Yesus itu 100% manusia, tak ada perbedaan dia dengan manusia. Hanya dia diberikan kelebihan, beberapa kelebihan, itu saja kelebihan dia. Kalau hanya dari kelebihan dia dituhankan, nah, ya kalau gitu kenapa Yesus gak bisa membelah laut? Dia disalibkan mati. Ibrahim dilemparkan ke bara api selama berhari-hari gak mati. Berarti kan lebih kerennya Ibrahim lagi. Siap, Pak Baik, siap. Gitu, Bang. Rungkat ya, Bang. Iya, Bang. Kena benet, Bangku. Kena benet. Biasa, mereka sudah kejang-kejang. Waalaikumsalam, Kak Irin Sinaga, Kak Trisia, syukron kakakku. Jazakallah khair. Ayo, naik kau, apa? Raja Longor. Ajukan permintaanmu Raja Longor. Silakan kita debat. Tapi kalau nggak bisa kau tunjukkan adabmu, kubuang kau. Naik kau, ajukan permintaan Raja Longor ya. Akunmu privat, nggak bisa kujamba. Ayo, kita kaji. Kita kaji kalau Tuhanmu tuh pedofil. Bang Sayang, ayo Raja Longor naik, biar kita kaji bahwasanya sosok yang kau sembah itu pedofil. Waalaikumsalam, Bang Ad. Mana Raja Longor? Aduh, lama kali kau. Bang Ad, jazakallah khair. Bahasa Yesus suka janda dong. Mana si Raja Longor tadi? Waalaikumsalam Akang Fei. Waalaikumsalam Bang Rio. Iya, oh bilangnya pedop aja ya, pedop ya. Oh gitu ya, jangan kena benet, bilangnya pedop ya. Masya Allah, syukron Bang Ad, jazakallah khair. Jazakallah khair. Tobatlah kau CS. Naik lipan. Apa itu definisi tobat kata Yesus? Silakan. Waalaikumsalam Bang Akbar. Ayo naik. Tapi kok apa? Siapa namanya ini tadi? Lipan. Kak Fani, syukron. Berkah seluruh kakakku. Kau menasihatiku untuk bertobat. Kau naik ke atas lipan. Apa ya definisi tobat yang disampaikan oleh Yesus? Dari perbuatan apa seseorang itu harus bertobat?
menurut perkataan Yesus. Naiklah. Waalaikumsalam Bang Dafa, Bang Akbar, Mama Mirza. Ya rumpak palopo rungkat gara-gara Oten nggak terima. Oh tadi kayaknya Bang Zuma di situ aku tengok lah. Bang Zuma di situ tadi kayaknya aku tengok di rumahnya Bang Palo apa Kak Palopo. Bang Palopo. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Uni. Apa kabar Bang Faruk? Alhamdulillah baik nih. Gak ada, itu bukan. Alhamdulillah Bang, itu bukan Bang Zuma Bang. Itu akun yang mengkloning nama-nama Bang Zuma. Oten biasa kan tipu-tipu kan Bang. Oh gitu. Ya jadi hati-hati, kita tuh nggak bisa percaya-percaya gitu aja Bang. Karena banyak tadi mereka tuh yang coba pakai akun-akun fake terus mengatasnamakan kita. Enggak, aku tadi nengok sekilas aja nih. Lewat di beranda aku, oh, saya lihat gitu, oh Bang Zuma di situ. Cuman nggak masuk ngelihat memang. Iya. Ada kucu balak. Ya. Apa kajian kita kini sekarang Bang? Apa beda Yesus dengan manusia? Ini keren nih ya. Oke, kita mulai kajiannya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menginjili di Komal Bang Faruk. Muka Bang Faruk ketutupan by the way. Wajah Bang Faruk ketutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, betul tadi yang sahabat Bang Juma itu apa itu akun Oten tuh Bu. Ya kan ini. iya, jadi ada Bang Zuma KW, ada Bang Zuma apa namanya sahabat Bang Zuma KW. Jadi banyak begitu. Oke, lebih baik kita menginjili deh. Maksudnya lebih baik kita memberikan kabar yang benar aja, kebenaran aja yang kita sampaikan. Judul Bang Faruk ini judul yang bagus ya. Apa beda Yesus dengan manusia? Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau Yesus ada perbedaan dengan manusia, sebenarnya dari detail baik sifat, baik kelakuan, baik fisik itu tidak ada. Tapi mungkin teman-teman Kristen akan mengatakan bahwa oh beda dong, Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, sementara ada manusia yang bisa melakukan seperti Yesus. Lalu kemudian orang Kristen akan mengatakan, oh beda dong, Yesus kepadanya telah diberi kuasa. Sama, saya juga diberi kuasa sama Bang Faruk di Komal ini. Artinya, kalau diberi kuasa itu masih belum dikatakan sebagai Kholik, tapi tetap itu makhluk. Nah jadi pertanyaan ini akan sulit dijawab oleh teman-teman Kristiani. Apa beda Yesus dengan manusia? Karena konsekuensinya mereka harus menerima bahwa Yesus adalah manusia. Nah kalau mereka sudah mengakui bahwa Yesus manusia, maka mereka harus mengatakan bahwa memang Tuhan mereka itu manusia. Tapi karena mereka sadar, walaupun mereka mengakui Yesus sebagai manusia, ada konsekuensi yang sebenarnya secara nalar mereka akan tolak, yaitu menuhankan manusia. Mereka tidak akan pernah mau terang-terangan mengatakan, oh iya Tuhan kami manusia. Karena sebenarnya itu sedang bertentangan dengan logika sehat mereka. Ini kenapa mereka kaum kafir ini dikatakan sebagai orang yang juga tersebut sebagai orang munafik. Mereka selalu menafikan apa yang mereka imani. Mereka katakan bahwa mereka percaya kepada satu ilah, satu Tuhan. Tapi kemudian sebenarnya dalam perilaku mereka menyembah kepada tiga Tuhan. Begitu juga ketika mereka mengatakan bahwa oh Yesus itu bukan manusia. Pada dasarnya secara realitas bahwa Yesus itu manusia. Maka bisa kita katakan teman-teman Kristen ini adalah mereka-mereka yang selalu bertentangan. Baik doktrin bertentangan dengan ayat kitab suci dengan ayat, doktrin dengan doktrin, bahkan mereka selalu bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, klaim saya ini bukan klaim sembarangan. Kita akan membuktikan dengan cara apa? Mari kita tunggu teman-teman Kristen untuk naik ke atas. Kita akan diskusi baik-baik. Mari kita buktikan apakah saya berbohong atau tidak. Monggo Bang Faruk, ada tamu. Ya oke, selamat bergabung Bang Akmal Rafilesia. Bang Akmal. Halo Bang Akmal. Selamat bergabung Bang. Bang Akmal. Iya, selamat bergabung Bang Akmal. Di manis no. Kan di mana? Halo. Oke, Kakak Siti Aminah, selamat bergabung Kakak Siti. Nah, turun juga lagi. Ya, dilanjut dulu nih. Waalaikumsalam, Bang Syafril.
Ya, kita tunggu teman-teman yang ingin. Saya hanya ingin kita sama-sama sharing di sini ya. Sharing itu artinya berbagi. Kita berbagi knowledge, kita berbagi pengetahuan dan berbagi pemahaman. Konsepsi dalam agama Islam itu adalah konsepsi-konsepsi yang tidak pernah akan bertentangan dengan akal sehat. Antara istilah beyond logic dengan unlogic itu sama-sama berbeda. Beyond logic adalah sesuatu yang belum ternalar, tetapi unlogic adalah sudah jelas-jelas bertentangan dengan nalar. Nah, apakah kita bisa katakan bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan sesuatu yang unlogic? Tentu tidak. Tetapi Islam memerintahkan agar umatnya percaya kepada sesuatu yang beyond logic, yang diistilahkan dalam bahasa Islamnya adalah gaib. Ya, Bang Titik ya. Nah, jadi kita di sini berusaha untuk membuka cara berpikir. Kemudian kita mencoba untuk menginfluence orang lain untuk apakah cara berpikir mereka itu sudah memiliki standarisasi pemikiran manusia normal, atau justru mereka adalah orang-orang yang bermain-main dengan kesesatan. Nah, jadi di sini kita tidak sedang menyerang atau tidak sedang ingin membuat keributan dengan mengatakan bahwa agama kalian sesat, karena kalau parameter kesesatan kebenaran itu subjektif. Kita masing-masing punya statement yang itu ada di ranah imani dalam kotak dogma yang orang lain tidak boleh otak-atik. Tapi ketika kita bicara di ruang publik, kita harus bicara sesuatu yang universal, yang konteksnya ada keilmuan. Karena prinsip ilmu sendiri adalah universal, yaitu dibahas dan dimiliki, dikaji oleh orang banyak. Islamologi, kristologi, teologi itu sudah masuk ke dalam ranah cabang ilmu. Nah, jadi setiap orang boleh berbicara yang konteksnya adalah memberi edukasi dan menyampaikan informasi terkait tentang keilmuan ini. Maka saya pribadi, Kang Chan dan Bang Faruk dan umat Islam, senang sekali dan akan siap sekali untuk menunggu teman-teman masuk ke ranah diskusi. Kalian boleh transfer knowledge, kalian boleh menerima knowledge dari kami dengan catatan, mari kita hilangkan kebencian dulu satu sama lain. Selamat pagi, begitu. Mbak Rifa. Ya, selamat pagi Pak Hari. Kenal, saya Hari ya, Mbak. Salam kenal Pak Hari. Selamat datang di Komal Bang Faruk. Saya sering lihat perdebatan antara Islam dan Kristen. Ini kadang-kadang hanya cuma ricuh, saling menghujat, dan kadang-kadang saling menyalahkan. Tapi saya ingin memahami begini, Mbak. Saya ingin tanya kepada Mbak tentang pemahaman Islam dalam hal-hal yang mungkin saya nggak pahami ya, Mbak. Apa bersedia nggak, Mbak Rifa, saya tanya, Mbak? Saya tanya di sini. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Anda agamanya apa dulu? Saya agamanya Kristen. Oke, Bang Hari, tanpa Anda pertanyakan, saya memberikan kedudukan buat teman-teman non-Islam di hadapan saya dalam ranah publik. Yang pertama adalah ketika kalian adalah jemaat awam yang belum bersentuhan dengan keilmuan teologi, baik agama kalian ataupun agama orang lain, saya izinkan kalian menjadi penanya, ya, untuk mendapatkan transfer knowledge dari kami. Yang kedua, jika Anda adalah orang yang berkompeten dalam keilmuan agama Anda, maka Anda akan saya tempatkan menjadi teman diskusi, di mana kita saling berbagi informasi terkait keyakinan. Kalau Anda adalah orang yang di atas saya keilmuannya, maka saya tunggu Anda mendebat semua statement saya. Maka tolong silahkan tempatkan diri Anda, bertanya boleh, tapi dengan catatan pahami bahasa Indonesia ya, kalau bertanya. Begitu, biar saya tidak mengulangi kembali lagi mengajarkan kalian untuk menunjukkan tata cara dialektika. Silakan Bang Hari. Oke, makasih Bang Rifa ya. Ini juga makasih buat Bang Faruk ya. Saya bukan abang-abang, saya belum ada jenggot. Oh ya, Mbak Rifa ya, Mbak Rifa, Bang Faruk, makasih. Oke, saya mau bertanya begini ya. Selama ini kan saya cuma memahami pengajaran dari iman saya sebagai orang Kristen ya. Nah, ketika saya mencoba untuk belajar agama Islam, saya coba membaca Quran, saya itu ada banyak hal yang kadang-kadang mungkin saya belum bisa terima. Contohnya begini. Masalah. Ya nggak masalah, memang nggak masalah karena amalukum katanya ya, kalau dalam istilah Islam begitu ya, Mbak. Nanti saya luruskan, Pak.
Oke, sebentar. Oke, yang mungkin Mbak Rifa bisa luruskan. Yang pertama gini, Mbak. Ada yang saya itu pengen tanyakan tentang pendapat daripada teman saya, ulama-ulama tetangga saya ya, yang berkata bahwa untuk menghapus dosa itu banyak cara di dalam agama Islam. Salah satunya dengan salat, ya, dengan puasa. Ada bahkan puasa yang bisa, saya tuh nggak tahu itu apa puasa benar atau enggak, makanya saya tanyakan ke Mbak Rifa yang memang lebih kompeten lah dalam agama ini tentang puasa apa ya, Arafah apa ya, yang bisa menghapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Ya, lanjut. Coba pendapat Mbak Rifa gimana? Mbak Rifa gimana, Mbak? Oke, pertama yang harus saya sampaikan kepada Anda adalah kami umat Islam ini, sandaran kami itu ada dua, yang sumber primer kami yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, dalam Al-Quran biasanya memuat perkara-perkara yang jelas batasannya, yaitu wajib, dan juga ada perintah yang menjadi kewajiban, ada anjuran kemudian yang menjadi anjuran yang ya beda tipis lah dengan wajib, rugi kalau tidak dilaksanakan. Kemudian ada larangan yang mutlak dilarang oleh Allah. Jadi di Al-Quran itu Anda harus tahu hukum-hukum yang tersirat di dalam itu adalah hukum-hukum yang eksplisit, fundamental. Dan kemudian ada dua lagi, yaitu sunnah. Sunnah di mana adalah perkara-perkara yang diatur di dalamnya, perkara-perkara yang datang dari Nabi Muhammad berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini berupa anjuran dan juga bisa menjadi sesuatu yang krusial juga. Nah, jadi ada dua. Dan ketika Anda mempertanyakan kepada saya bagaimana pendapat saya tentang puasa, dan Anda berpijak di proposisi bahwa dalam umat Islam itu banyak cara untuk menghapuskan dosa, itu betul. Karena dalam Islam itu sendiri, amalan soleh itu mampu menjadi asbab ridhonya Allah. Ridhonya Allah mampu menghapus dosa, karena yang mampu menghapuskan dosa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itu dulu poinnya ya. Nah, jadi ketika manusia melaksanakan amalan soleh, jadi amalan ini adalah perbuatan. Amalan itu ada 3 konsekuensi. Pertama, mendapatkan pahala. Kedua, mendapatkan dosa. Ketiga, sia-sia. Ketika saya berbuat apapun yang saya buat dalam setiap kehidupan saya, bahkan tidur pun ya bisa menjadi dosa dan bisa menjadi pahala. Ketika tidur itu diniatkan apa? Tidur sama suami orang, dosa, ya kan? Nah gitu, tidur karena betul-betul setelah berzikir kepada Allah, lelah karena mengingat Allah, bisa jadi pahala. Jadi dalam Islam itu sendiri, apapun tindak tanduknya umat Islam itu ada apresiasi kalau itu amalan soleh, ada hukuman kalau itu amalan buruk. Dan setiap amalan itu diikat dengan niatnya. Karena namanya manusia bersifat naturnya itu khilaf, maka setiap perbuatan tergantung niat. Terkait tentang puasa Arafah yang katanya menghapus dosa sekian-sekian, Allah adalah Tuhan yang pemurah. Bahkan asal Anda tahu, perbuatan kami yang receh saja ada yang mampu menghapuskan dosa setinggi gunung dan sebanyak lautan di samudra. Ya, dan itu terlihat receh. Apa? Bisa jadi menyambung tali silaturahim orang yang sedang putus, memberikan minum suami, itu seperti bolak-balik ke Mekah. Apakah kami mempercayai itu? Iya, itu benar. Masalahnya adalah informasi terkait seperti itu harus datang dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Dari hadis yang kedudukannya haruslah sahih. Saya adalah orang yang belajar di Muhammadiyah. Konsep saya, cara saya menjalani konsep keagamaan adalah meninggalkan hadis-hadis yang dhaif untuk amalan, tapi tidak membatilkan karena itu sekedar ilmu pengetahuan, dan lebih mengutamakan hadis-hadis yang sahih untuk ranah amalan. Apakah Uni pernah puasa Arafah? Saya adalah orang yang lebih cenderung mengutamakan amalan-amalan yang wajib dulu, kemudian mengutamakan ajaran sunnah yang utama, baru sunnah-sunnah yang tidak berat saya lakukan, tetapi bisa continue saya lakukan. Karena Allah mengatakan sebaik-baik amalan yang Allah sukai adalah amalan yang sedikit tapi continue. Karena Allah suka manusia yang disiplin. Dari situ Allah tunjukkan bahwa Allah mencintai manusia yang disiplin. Jadi amalan yang sedikit tapi dilakukan continue itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi dilakukan jarang-jarang. Oke, Mbak Diva, saya paham tentang
hal yang bisa mengampuni dosa ya, yang tadi udah disampaikan Mbak Rifa, walaupun saya itu kan belum bisa menerima gitu ya, jadi saya bisa memahami sudut pandang dari agama Islam gitu ya Mbak. Oke Mbak, saya mau tanya gini Mbak, mau tanya lagi ya Mbak, karena ini Mbak berhubungan dengan dosa. Tadi Pak Naka bilang Pak Hari lanjut. Ya sebentar. Lanjut Pak Hari. Lagi sibuk. Enggak. Silakan ditanggapi dulu jawaban saya dan kemudian silakan dipertajam pertanyaannya. Tapi Pak Mbak Rifa, karena saya itu memahami sudut pandang dari Islam tentang mengampuni dosa. Karena ini saya harus tanyakan dulu kepada orang-orang yang kompeten. Memang bukan satu orang, tapi ada beberapa orang yang berkata. Silakan. Oke, ya, tentang puasa, tentang hal yang lain. Bahkan ada dosa yang bisa diampuni itu pengampunannya sampai 70 tahun. Gitu ya, ada yang. Iya. Bahkan Anda tahu tidak? Seorang pesundal memberi minum seekor anjing saja bisa menjadi asbab dia masuk surga. Inilah kenapa Allah memiliki sifat pemurah. Allah itu bersifat pemurah. Gitu. Saya pernah mendengar hal-hal itu pernah mendengar. Jadi artinya gini, Mbak, saya kan harus memahami dulu sudut pandang dari agama Islam ya, Mbak. Karena gini, Mbak, ada juga kadang-kadang yang saya itu seringkali bertanya-tanya tentang keselamatan daripada jangan Kanjeng Muhammad lah, tetapi pada anaknya siapa? Anaknya itu kalau nggak salah siapa? Fatimah ya, kalau nggak salah ya Mbak. Ya, terus kedua juga ada yang berkata tentang orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu kalau nggak salah ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang orang tuanya dan orang tuanya dikatakan di neraka. Bahkan Nabi itu berkata tidak ada begitu. Tolong satu, saya harus langsung luruskan ya. Tidak ada orang tua. Orang tua itu kedua, ibu dan bapak. Hadis yang dimaksud itu bukan orang tua. Nah, ini saya harus luruskan ya. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mendengarkan dari mulut orang yang tidak jelas informasi. Dalam Islam itu gini, bukan hanya Islam sebenarnya. Dalam ranah pendidikan dan proses belajar mengajar yang harus dilakukan oleh orang yang belajar. Sedikit dulu ya Mbak, sedikit diselah dulu. Saya dapat informasi itu juga dari ceramah-ceramah Islam. Iya, saya tidak bisa percaya gitu aja Pak. Kalau Bapak bilang ceramah-ceramah, kan saya akan minta nanti ustadznya siapa, kajiannya di mana, dan saya akan tuntut nanti hadisnya mana, gitu loh Pak. Ya Bapak dengar dulu. Itu banyak di YouTube. Iya, enggak, saya bisa pastikan itu salah diksinya. Dalam Islam itu ya, kajian itu bukan kabar orang ya, menurut orang Pak, kita ini bukan orang yang mendapatkan keilmuan dari hasil gibah. Dan belajar itu bukan cuma duduk di ceramah-ceramah gitu tanpa tahu dasar argumentasi dari ustadz. Saya ini adalah orang yang sangat skeptis. Saya dengan dosen saya pernah berdebat. Kenapa? Bukan adab kurang ajar, bukan. Mendebat guru itu upaya kita untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan guru kita itu betul-betul bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Tidak masalah asal dengan cara baik. Tetapi merasa benar terhadap guru itu yang tidak boleh. Nanti ada faktor kesombongan. Tapi Pak, ketika Bapak bilang saya mendengar gini-gini, itu bagi saya tidak peduli. Bagi saya adalah sumber omongan dari ustadz itu apa? Al-Quran, hadiskah? Kalam ulama kah? Nah, hadis apa? Biar saya bukakan. Enggak, hadisnya saya lupa lagi. Makanya jangan sampaikan sesuatu yang Anda belum punya literasi di tangan Anda. Kita ini makanya saya dapat karena saya pernah. Ya, kalau begitu jangan bicarakan dulu sebelum literasinya ada. Saya jawab dulu hadis ini. Sebelum Anda Pak, hadis yang membicarakan tentang orang tuanya itu yang saya tadi tanyakan ke Mbak Rifa tentang di neraka itu bahwa Bang Hari, Anda di sini mau mengajari atau mau diskusi? Saya nggak mengajari Bang Faruk. Abang nggak mungkin lebih paham di situ daripada kami. Di situ tertulis bapakmu, bukan orang tua, Bang. Bapakmu. Anda memaksakan Bang Hari. Maksudnya gini, kita ngajarin, Anda nggak mau terima.
Saya nggak memaksakan, justru saya Iya, kami harus membangun luruskan pemahaman. kesalahpahaman Anda, bukan orang tua. Diksi orang tua itu Oke, ya, salah. saya tahu gini, ada yang bilang itu bukan orang tua, ada yang Bukan, bilang nggak ada. Itu nggak ada yang bilang orang tua, nggak ada. Tapi abah, abi. Mbak Rifa itu bilang kan bukan orang tua. La ilaha illallah. Makanya Pak, biar kita tidak berdebat kusir, saya minta Anda bawakan hadisnya, biar kita nggak bertele-tele. Saya juga nggak mau buang-buang waktu Bang menghadapi orang yang ngeyel, dikasih tahu terus merasa benar. Anda sudah nggak punya dalilnya. Anda kami kasih tahu oke. itu salah. Anda bilang pula kami yang salah. Anda bilang pula ada yang orang yang bilang. Dulu ya, Mbak. Terus ketika gini, Mbak, saya itu yang cuma bertanya cuma gini aja, Mbak, tentang kebohongan ya, Mbak. Karena apa benar atau tidak juga, saya kan orang baru ya, Mbak. Orang baru yang Langsung belajar. saja. Langsung saja Bang bertanya. Oke, saya Bertanya bertanya saja. gini. Apakah orang Islam boleh berbohong dalam sesuatu hal? Oke, saya jawab. Ada namanya takiyah. Ya, jadi ketika Rasulullah itu ada seorang sahabat yang dia adalah seorang budak, kemudian dia dipaksa untuk mengingkari keimanannya di hadapan orang itu karena dia hendak dibunuh. Maka ketika dia menangis ke hadapan Rasulullah, aku telah mengingkari Allah, maka Rasulullah mengatakan Allah memaklumi. Ya, bukan berpahala tapi Allah memaklumi. Kenapa? Karena dia sedang menyelamatkan dirinya. Betul dalam Islam. Dalam Islam sendiri ketika saya ada masuk orang datang ke rumah saya, anak perempuan saya ingin selamatkan, saya kunci dia di kamar. Ketika maling datang ke sini lalu bertanya, "Ibu Rifa, mana anak perempuanmu? Saya lihat cantik kemarin." Apa saya harus jujur mengatakan anak saya ada di kamar saya kunciin? Enggak, saya akan bilang anak saya sudah keluar rumah. Itu adalah dusta yang diizinkan karena untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan agama. Seperti seorang tentara. Tentara yang ditangkap, seandainya Indonesia ini punya tentara muslim, ya, maka dia menyelamatkan negara ini ketika ditangkap oleh mata-mata Rusia. Lalu apa kata mata-mata Rusia? Di mana Jokowi kalian sembunyikan? Dia tidak boleh mengatakan bahwa Jokowi ada di situ. Dia bahkan dimaklumi oleh Allah ketika dia mengatakan Jokowi telah ada di sana. Sama seperti Pierre Tandean yang berkata, "Aku Nasution." Apakah dalam iman Kristen dia masuk neraka jahanam? Ngeri kali ya. Dusta menyelamatkan Nasution, patriotismenya Pierre Tandean gara-gara Kristen dia masuk neraka jahanam padahal dia percaya Yesus. Maka tidak make sense kalau ada orang seperti Pierre Tandean masuk neraka hanya karena menyelamatkan Nasution karena jiwa patriotismenya, maka ini agama yang sangat kejam. Islam bagaimana? Bahkan jangankan berdusta karena menyelamatkan diri sendiri. Dalam Islam itu bahkan kata Allah, seandainya ada kau mutlak haram kelakuanmu yaitu makan babi, tapi karena kau tidak menginginkannya karena keterpaksaankah, karena ada situasi kondisi yang kau hadapi, maka Allah akan memaklumi hal itu. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang otoriter ngasih hukum terus mati aja kau sudah. Kau kan dipaksa makan babi kan haram hukumnya, masuk neraka kau sudah. Ini bukan mama-mama yang ngasih hukum yang sok-sokan, enggak. Ini Allah, Tuhan yang mengatakan bahwa hukum Islamnya bukan mempersulit tapi mempermudah. Karena syariat Islam itu adalah solusi, bukan untuk mengikat manusia supaya menjadi sulit, akhirnya tergopoh-gopoh mati dalam keadaan nggak sanggup menjalankan hukum. Akhirnya apa? Oh, kalian pikir Tuhan kami akan membunuh dirinya untuk menyelamatkan kami? Tidak. Maka Islam adalah ajaran agama yang membawa ajaran relevan sesuai dengan situasi kondisi dan ajaran yang datang dari Tuhan yang pemilik aras ini yang rahmatan lil alamin. Ya, inilah Islam. Betul. Saya contohnya, ketika mama saya dan papa saya sedang hendak bercerai mereka karena kesalahpahaman. Lalu saya beli itu bunga dan coklat. Saya bilang, papa ini mama yang belikan. Dustakah saya? Betul. Tapi kemudian gara-gara itu mama dan papa berbaikan. Apakah saya dihukumi dosa? Tidak dalam Islam. Inilah konsep dalam Islam itu ajarannya relevan. Begitu abangku, silakan. Bunda, ingin mau bertanya nih sedikit. Satu-satu dulu Bang Randy ya. Biarkan selesai Bang Hari dulu. Ya. Lagi aja ya. Yang baru masuk. Selesai Bang Harinya dulu, Bang. Tunggu selesai Bang Hari dulu. Oh ya, makasih Bang Faruk, makasih waktunya ya. Ini kan di dalam berbohong ini ada satu alasan untuk menyenangkan istri katanya gitu ya. Itu apa betul nggak, Mbak Rifa? Mana dalilnya Bang? Saya bilang tadi apa? Mempersatukan silaturahim orang lain yang sedang terputus, menyelamatkan diri dari kematian, ya. Kemudian ada satu lagi apa itu yang saya lupa itu. Jadi kalau menyenangkan istri ya tunjukkan. Perang. Dalam keadaan perang. Tunjukkan dalilnya Bang. Karena bahkan Rasulullah sendiri mengharamkan sesuatu untuk dirinya demi menyenangkan istri, Allah tegur beliau. Jadi bukan kesenangan istri itu. Enggak ya Mbak.
Bang, menyenangkan istri itu Bang tidak perlu dengan cara berdusta. Tidak ada urgensinya berdusta untuk menyenangkan istri Bang. Istri bodoh yang mau ditipu. Jadi kalau ada urgensinya, ini gini loh Bang, lihat situasi kondisi, urgensinya apa? Apakah perlu bersikap bodoh hanya untuk kesenangan? Islam tidak ajarkan itu, bukan untuk kesenangan, tapi untuk penyelamatan. Menyelamatkan Bang, menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri, itu boleh. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Anda mengizinkan. Anda tahu Rahab, perempuan sundal yang diselamatkan Tuhan Anda dan tidak dibinasakan. Dia berdusta menyelamatkan laki-laki Israel dengan mengatakan, mana itu laki-laki Israel? Dia katakan sudah ke sana. Padahal ada di rumah sotoh dia, di soto rumah dia. Berdusta dia itu. Tapi diselamatkan oleh Tuhan Anda. Berarti konsep takiyah ini bukan hanya ada di agama Islam, tapi juga ada dalam agama Bani Israel yang disebut dengan dusta putih. Itu doktrin Yahudi ada. Ya saya bingung orang Kristen ini katanya Tuhannya sama dengan Yahudi, tapi kok beda konsepnya? Nggak boleh berbohong sama sekali ya. Kalian Kristen nggak boleh berbohong sama sekali, walaupun menyelamatkan diri sendiri. Wah bahaya kalian kalau jadi intel ini ya. Sempat kalian jadi tentara, nanti pengkhianat kalian nih. Mbak, itu kalau kebohongan itu kan berasal dari iblis. Ya, saya tanya, Peri Tandean masuk neraka atau surga menurut iman kalian? Ketika dia mengatakan aku Nasution. Mbak, di agama Kristen itu tidak ada. Saya tidak tanya, Bang, saya nggak tanya jawabannya. Saya tanya konsekuensinya. Peri Tandean yang mengatakan aku Nasution dan dia mati kemudian menjadi pahlawan dia menjadi pahlawan pahlawan reformasi ya, pahlawan apa dia? Pahlawan apa dia? Pahlawan apa dia yang masuk dalam lubang buaya itu? Apakah Peri Tandean dalam iman Anda yang membela Nasution menjadi asbab Nasution hidup menjadi saksi kemudian tentang kekejian dari orang-orang komunis, apakah masuk surga atau neraka? Jawab. Kalau masalah surga neraka ya itu sudah Bang, kalau gitu Bang, dalam Islam itu Bang nggak usah banyak bicara. Saya nggak tahu dia masuk surga apa neraka, tapi ternyata memberikan hukum dalam agamanya, hukum yang tidak ada dasarnya. Oh iya. Habis suaraku nanti. Jadi gitu caranya. Jadi ketika mengatakan dalam agama kami tidak boleh berdusta, ya sudah konsekuensinya apa? Ketika Peri Tandean berdusta menyelamatkan Nasution, dia pasti masuk neraka menurut kalian. Saya udah paham sudut pandang daripada Islam itu bagaimana. Jadi minimal saya kan udah paham ya. Makasih Mbak buat kenapa turun brother? Pengajarannya apalah yang dibilang. Brother kan belum selesai. Kita kan belum selesai membahas tentang Peri Tandean. Peri Tandean itu berdusta brother. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Cuma ini penting buat kami perbandingan tentang agama Anda dan agama kami. Kalau agama Anda lebih baik, maka biarkan diikuti oleh orang-orang yang 800 orang ini. Bangga dengan ajaran Anda yang tidak boleh berdusta sama sekali, padahal Tuhan Anda menyelamatkan Rahab yang berdusta menyelamatkan Bani Israel itu. Saya bingung ini. Nih 10 hukum Taurat itu kan jangan berdusta. Jadi mana coba hukum Taurat keberapa yang mengatakan jangan berdusta? Coba. Ada Mbak. Iya, hukum yang keberapa? Nggak boleh loh. Mbak, saya ini belum bisa gini Mbak, belum bisa. Makanya jangan bicara dulu Bang. Kalau nggak ada dasar jangan bicara. Ya mana? Kalau tahu kayak saya dong bilang. Kalau saya tahu saya ketunjukkan kan pengetahuan saya. Oke, saya gini Mbak, saya itu belum bisa, bukan menunjukkannya, tapi memberikan kan biasanya kalau orang diskusi ini suka memberikan ini Mbak, dari apa? Ya, tunjukkan aja Bang, tunjukkan aja. Ayatnya aja ya. Nah. Ya. Cari dulu di Google Bang. Ya, tar dulu ya. Ya, oke teman-teman sebelum dia sembari mencari ini sembari Bang Hari yang mencari, Bang Faru coba menambahkan ya tentang dusta tadi. Silakan Bang. Berdasarkan di surat Matius 3 ya dimulai dari ayat 1 sampai 21 pun di situ itu saudara atau keluarganya Yesus pun berdusta dengan tujuan untuk menyelamatkan Yesus dari hukum rajam. Karena pada masa itu Yesus melanggar aturan tentang hari Sabat. Kan keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, kan berdusta. Padahal Yesus waras. Tapi kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi untuk menyelamatkan Yesus dari hukum rajam. Karena dia sudah melanggar aturan tentang hari Sabat. Dia melakukan mujizat di hari Sabat. Gitu loh. Kan dustanya kaum keluarganya atau dustanya ibunya Yesus itu terhadap rahib Yahudi pada masa itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Yesus dari rajam. Ada lagi Bang Faru berdusta pada masa itu mamanya Yesus kena rajam Yesusnya. Ada lagi Bang dusta yang jelas Bang dibantu diselamatkan Tuhan Bang.
Abang buka dalam kitab Bang Faruk, ada kitab Yosua Bang tentang cerita Rahab. Ini judulnya pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu dan yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkata, memang orang-orang itu telah datang padaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Dibohongin sama Rahab Bang. Tahu nggak Abang kemudian apa yang terjadi? Diselamatkan Tuhan si Rahab ini. Bukankah karena iman Rahab itu diselamatkan Tuhan, kata Paulus kemudian. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Soto. Ditipuinya Bang Raja Yeriko demi menyelamatkan 2 orang ini naik ke Soto. Dibilangnya orang itu udah pergi ke sana katanya. Nah, apa kemudian yang terjadi Bang? Tapi justru Tuhan mereka katanya kalau dusta itu berdosa. Ini enggak Bang. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas Soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai. Dibotolinya ini. Kasihan kali orang-orang ini ngejar tempat lain ini kan. Kan dibodoh-bodohinya ini. Ke tempat yang penyebangan dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Soto dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini. Nah, sebab kami mendengar bahwa Tuhan. Lanjut, apa yang terjadi? Si Rahab ini Bang, nih ya, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ayatnya, si perempuan ini diselamatkan karena iman menurut Paulus. Beriman ini namanya Bang, berdusta ini Bang. Jadi Bukan kalau kalian bilang Mbak, itu kan pengertian di situ. Mana hukum tadi Bang yang Abang bilang? Iya, hukum tadi mana? Oke, ya nanti saya pakai Keluaran Bang, Keluaran. Ini saya lihat dulu ya. Keluaran pasal 20 ayat 16. Berarti mana yang betul ajaran kalian ini? Tuhan kalian membolehkan berdusta atau enggak nih? Ini Rahab kenapa diselamatkan Tuhan berdusta ini? Lah terus ini Tuhan mana ini? Berarti beda Tuhan kalian. Ini aku bacakan ya. Bukan membolehkan Bang. Nih, Ibrani, kamu enggak baca kamu Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundul itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Betul, tapi kan dia tidak menyelamatkan dikatakan dia pengintai berbohong di itu. ayat Bang. Loh, kalau dia harusnya dia dibunuh Tuhan lah karena dia berbohong. Kalau Tuhan kalian nggak sepakat dia berbohong, kenapa dia diselamatkan? Jadi bohongnya kemana? Kok Nih. konsepsi? Brother, dia berbohong kepada Raja Yeriko. Pertanyaan saya, Tuhan Anda tahu nggak dia berbohong ini? Dalam hal apa? Dalam hal itu dia bilang itu laki-laki itu udah pergi ke sana, kejarlah ke sana. Dusta dia itu. Sementara laki-laki itu dia selamatkan, menyelamatkan 2 orang dia berbohong. Pertanyaanku, Tuhan Anda marah nggak dengan kedustaan Rahab? Kalau memang marah, kenapa Rahab diselamatkan? Rahab itu percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Oh, jadi kalau percaya kepada Tuhan boleh berdusta gitu? Bukan. Anda itu kan dalam kondisi lagi sedang berperang. Berarti dalam kondisi situasi tertentu boleh. Bukan, Mbak. Dosa tetap kalau berbohong itu. Oh, berarti si Rahab ini masuk neraka. Bukan masuk neraka. Orang itu harus bertobat, Mbak. Kalau berbohong itu Di mana dia pernah bertobat? Di mana si Rahab pernah bertobat? Dia kan jadi percaya sama Mana tunjukkan dalilnya, tunjukkan kalau dia bertobat setelah dia berdusta. Itu kan dia beriman kepada Mana? Justru kata si Paulus, karena imanlah dia menyelamatkan laki-laki itu. Dengan dustanya itu, kamu tahu tidak dia menyelamatkan laki-laki itu dengan cara apa? Dengan dusta. Bukan, kalau menurut saya sih. Kok bukan? Disuruhnya laki-laki itu naik ke Soto, lalu kemudian dia bilang sama Raja Yeriko, oh iya, memang datanglah orang-orang itu ke sini, tapi dia pergi. Memang udah bebal, udah tahu Udah nggak apa-apa, Pak Ramli, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya tak tahu lah. Gini, pemahaman. Enggak, gini teman-teman ya, dengar. Hari diam, saya tidak butuh lagi. Gini teman-teman, tutup mic-nya Hari. Inilah kalian tidak konsisten dengan keyakinan kalian, seperti yang saya sampaikan tadi. Pada akhirnya kalian akan menunjukkan bahwa
kalian kontradiksi. Diri kalian, doktrin dengan agama kalian itu semuanya kontradiksi. Kalian pun kontradiksi dengan diri kalian. Tuhan kami nggak ngizinin berdusta. Tahu-tahu kalian membela dustanya Rahab karena Tuhan kalian membela. Inilah kalian yang menentang diri kalian sendiri. Sejatinya kalian tidak berdebat dengan kami, brotherku, tapi kalian sedang berdebat dengan akal kalian, dengan ayat kitab suci kalian, dengan doktrin agama kalian, dan dengan diri kalian sendiri. Terima kasih. Lanjut Kang Chan. Aku terima telepon dulu. Yesusnya aja berdusta. Yesus berdusta. Tuhannya berdusta. Jadi kalau ada Tuhan yang menyelamatkan orang berdusta, masuk akal Tuhan Yesus berdusta. Jadi jangan nuntut-nuntut pada Islam. Kalau Islam itu gitu dikatakan bukanlah seorang pendusta. Teksnya bilang begitu. Bahwa kita mendamaikan sesaudara yang asleh, mendamaikan. Terus tapi itu tauriah itu. Jadi kamu mainin kata, pilih kata yang kamu itu tidak punya tujuan untuk mengaslihkan, mendamaikan, tapi pernyataan kamu benar. Hei, kamu datang dari mana? Saya dari air. Memang kan dari air, bukan pendusta. Beda kalau Yesus itu benar-benar berdusta. Tuhan Kristen itu berdusta loh. Seriusan loh. Selamat siang. Siang. Ya, siap. Oke, Masya Allah. Makasih Bang Chan. Kita sapa dulu tamunya Bang Chan ya. Kita ke Bang Batu Hitam dulu. Bang Batu Hitam. Selamat bergabung Bang Batu Hitam. Bang Batu Hitam. Bukan saya ya. Saya kira saya lagi. Batu Hitam, sabar dulu Bang. Ada banyak tamu ini, ada beberapa tamu sebelum Abang yang belum kita sapa Bang. Halo. Bang Batu Hitam, selamat bergabung Bang Batu Hitam. Iya, Islam apa Kristen Bang? Bukan Islam. Iya, jadi agamanya apa Bang? Bukan Islam. Ya udah, makan siang dulu Bang ya, sama gini Bang, makan siang aja dulu Bang. Makan siang dulu sama Bapak di neraka Bang ya. Boleh kutanya nggak? Bang Randy, selamat bergabung Bang Randy. Selamat bergabung Bang. Assalamualaikum. Saya Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bang David Jara, selamat bergabung Bang David. Selamat bergabung. Selamat siang. Iya, Islam apa Kristen Abangku? Saya Kristen Abang. Nah, gitu Bang ya. Oke, mau bertanya atau mau ditanya Abangku? Oke. Saya mau bertanya saja kepada ibu siapa ya yang apa tadi, Rifa Mom ya? Iya, Abang Ya, bertanya aja. Silakan brother, silakan. Ini saya mau bertanya, artinya ini kan mengenai Rahab tadi ya, bilang berdosa, apakah masuk? Apakah kan itu berdusta? Ini saya mau bertanya lagi kepada dia, bertanya kembali. Iya. Apakah itu apakah ternyata ketika kita manusia hidup dalam dia, apa tidak pernah berbuat dosa? Ya, setiap manusia pasti berbuat dosa, brother. Setiap namanya manusia itu tidak akan luput dari dosa. Namanya manusia. Kalau kita tidak berbuat dosa lagi, namanya Tuhan. Oh iya. Iya, betul. Kan bertanya, apakah orang yang percaya kami ini percaya kepada Kristus tidak pernah berbuat dosa? Ini saya bertanya lagi. Saya sudah katakan sekali lagi ya bahwa yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Terus masalahnya apa yang mau ditekankan di sini, brother? Anda menyimak tidak diskusi saya dengan saudara Anda tadi? Iya. Kalau kami Kristen ada kepastiannya kami untuk kami. Kepastian apa, Bang? Kepastian apa, brotherku? Karena kami sadari manusia berdosa, tapi kami membutuhkan juru selamat. Juru selamat kami ini ada kepastiannya. Kepastian apa, Bang? Kepastian apa? Ya, kepastian artinya penebusan dosa itu. Siapa yang bilang itu, Bang? Firman Tuhan, Alkitab ya, kami. Siapa Tuhan mana? Kitab Abang yang mana? Ya, kitab saya kan, ya memang kitab saya ini firman Tuhan. Iya, yang mana kitab Abang itu? Abang punya kitab apa nama kitab Abang? Kitab Weda, kitab Tanakh, Biblos, LAI, atau terjemahan King James Version, NIV, atau yang mana? Saya bingung. Ini saya mau iya, artinya ini. Kalau di mana tertulis kalau Anda itu punya juru selamat, terus di mana tertulis? Biar saya ikut nih, Bang. Saya juga mau diselamatkan gratis tanpa buat apa-apa nih. Coba, apa yang menjamin keselamatan Anda? Coba saya tanya dulu, Bang. Begini, kalau saya mau, artinya kalau saya sampaikan jawabannya, apakah Anda percaya?
Bukan masalah percaya atau nggak percaya. Saya membuktikan Anda ini berbohong atau enggak dulu, Bang. Masa ketika saya mau mengkonfirmasi omongan Anda saya harus langsung iya aja? Saya nggak bodoh loh, Bang. Saya ini mahasiswi pendidikan agama Islam. Anda tahu dosen saya saja menyesal ngajarin saya, Bang. Karena pasti berdebat dengan saya. Aduh. Ibu, walaupun ibu dengan cara bagaimana untuk mencari Sebutkan saja kitabnya, Bang. Yesus bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Walaupun Anda tidak percaya, apa sih, Bang? Bang, mau kata Anda botol kecap Tuhan juga nggak masalah sama saya. Andai Anda bilang Bang Faruk Tuhan, bahkan Teko ini dikatakan Tuhan oleh Anda, saya tidak akan mengatakan jangan Bang, jangan Tuhan, kan itu hak Anda loh. Masalahnya yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa, Bang? Iya. Siapa? Kapan dia bilang? Kapan dia bilang dia berinkarnasi jadi manusia? Saya mau bertanya kepada Anda. Iya. Dari tadi kan Anda bertanya, Bang. Para murid ini Islam saja baru ini baru apa saja baru Islam ada. Islam itu hadir sudah sebelum Adam diciptakan, Bang. Karena Islam itu esensi Islam itu artinya adalah ketundukan kepatuhan terhadap Sang Pencipta alam. Sebelum Adam diciptakan sudah ada makhluk-makhluk yang patuh dan tunduk. Yang Islam, apa nama makhluknya? Malaikat. Noise. Punya sejarahnya. Apa sih, Bang? Ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti deh, Bang. Pertama, napasnya ditarik dulu. Buang. Tarik. Buang. Minum dulu sedikit. Bismillah. Baca dalam nama Tuhanmu. Siapa nama Bapak? Baca doa dulu, baru minum. Apa sih, Bang? Nggak ngerti banget, Adek. Adek nggak paham Abang ngomong apa. Dulu, Bang. Nanti ibu kejang-kejang kalau saya sampaikan itu data-data itu. Ibu ini nggak kejang, santai, relax. Bang David, gini Bang David. Coba Bang ya, kosakatanya itu kata per kata, Bang. Jangan dari kata berubah menjadi paragraf, Bang. Pelan-pelan, Abangku, pelan-pelan. Gak usah terburu-buru, Abangku, gak ada yang dikejar, Bang. Pelan-pelan, atur dulu nafasnya sebelum ngomong, Abangku ya. Biar teacher biar dapat poinnya, Bang. Silakan Bang David, pelan-pelan Bang David, silakan. Apa di sini kan ada temanya di sini, apa beda Yesus dengan manusia ya? Ya begitu. Ada pembeda itu kalau Yesus itu dia Allah yang tidak berdosa, bahwa kita ini manusia berdosa. Ya itulah beda apa? Bahwa Yesus siapa bilang Yesus tidak berdosa, Bang? Astagfirullahalazim. Ini Abang gak kenal sama Yesus ya. Yesus itu pernah berdosa, Bang. La ilaha illallah. Coba baca kitab Abang. Yesus Barabas bukan, ini Yesus Kristus yang dituduh anak Allah. Nah, oke, baik, saya ini loh orangnya sangat suka dengan Bible, Bang. Coba tunjukkan ayatnya. Iya, ini Bang saya lagi cari, tenang nih, lagi buka ayat. Jangan ketawa. Saya dimarahin kakak saya, suaranya jangan kenceng-kenceng kata kakak saya. Dengar dulu Bang David. Mana ayatnya? Sabar Bang, nanti banyak anak loh, nggak buru-buru banget. Nih, silakan Anda buka kitab Anda di dalam 2 Korintus pasal 5 21. Silakan dibuka. Berapa? 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Buka, Bang. Iya. Ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21. Oke. Baca, Bang. Baca. Coba baca dulu supaya saya tahu. Saya yang harus baca. Anda bangga dong baca Bible. Emang nggak dapat pahala baca Bible-nya? Kalau kami nggak dapat pahala, Bang. Justru bisa jadi Allah murka karena kami kadang baca Bible agak, apalagi kalau baca ayat kelamin, Bang. Saya dapat dosa, Bang. Nggak apa-apa, hanya baca, Bang. Kalian nggak dapat. Yesus nggak senang kalian baca Bible ya? Malu bacanya. Kalau kami suka Al-Quran dibaca. Ayat 21 ya? Ayat 21. Iya, nomor 21. Gini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau bertanya, apakah kamu baca dibuat menjadi berdosa kan dia? Bahkan dia adalah dosa itu sendiri. Masa Abang bilang dia nggak berdosa? Nah,
Maka sesuailah dengan doktrin upah dosa adalah maut. Makanya dia mati, Bang. Masa orang berdosa enggak mati? Orang berdosa harus mati. Maka dia mati 3 hari gara-gara dia berdosa. Kalau dia enggak berdosa, masa Tuhan membunuh orang tidak berdosa? Keji amat Tuhan Anda. Maka dia berdosa, makanya dia mati 3 hari. Kembali dia 3 hari kemudian bangkit. Sudah kamu supaya saya balas ini. Sudah. Kok balas? Ini. Emang aku ngapain? Kamu tahu tidak arti dari atas perikop itu? Kenapa Yesus itu dia menjadi... Bukan perikop, perikop. Dia ini bukan... Saya mau cari dosanya. Orang berdosa di saya dengan saudara yang harus dihukum, yang harus binasa di neraka. Tetapi karena pengorbanan Kristus, dia rela datang karena kasihnya yang besar, supaya saya dan saudara ini tidak binasa kalau mau percaya. Kalau tidak percaya pasti dihukum. Ini lihat saja dari ayat 19 sampai. Ini pelajaran untuk perdamaian kita, ini manusia yang berdosa. Semua manusia ini berdosa. Karena kita ini keturunan Adam. Air panas. Iya. Oke, boleh saya tanggapi? Saya mau tanya kepada Kang Chan dulu deh. Udah dong, Anda dari tadi Anda mau didengerin terus. Di sini ada Kang Chan juga mau ngomong, Kang Dito mau saya sapa. Saya udah dikasih topi. Udah dong, gantian dong, ada Bang Randy juga. Saya mau ke Bang Chan dulu. Bang Chan, saya mau tanya sama Bang Chan. Ada seorang laki-laki namanya itu Bang Faruk. Dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, Bang. Baik kali, Bang. Ada satu laki-laki namanya David. Dia keji jahat kelakuannya, Bang. Nah, kalau di hadapan Abang ternyata si Bang Faruk yang dihukum, menurut Abang itu benar atau tidak? Oh, nggak benar dong, Uni. Nggak benar ya? Nggak benar dong. Berarti Abang masih sehat nih, normal nih. Alhamdulillah. Uni. Alhamdulillah, Bang. Untung Abang sehat. Nah, Bang Dito, sekarang aku tanya. Ada orang yang tidak pernah berdosa sama sekali ya kan, Bang? Terus ada orang yang berdosa, Bang. Nah, si hakim ini bilang gini, kau kan tidak berdosa sama sekali. Kasihanlah dia yang berdosa ini. Dia udah berzina, udah membunuh. Kasihan dia. Ya udah kau aja yang dibunuh ya. Kan kau tidak pernah berdosa sama sekali. Menurut Kang Dito, mau nggak Kang Dito jadi hakim seperti itu? Nggak mau. Ya Allah, Islam banget ini sifatnya. Ya Allah, adil banget ya. David, kutanya. Ada orang yang tidak pernah berdosa, baik hati, tidak sombong, rajin nabung, rajin sholat, rajin ngaji lagi. Bahkan dia nggak mau ke gereja, makan babi pun tak pernah. Nah, tiba-tiba dia ini baik. Kemudian ada satu orang penjahat, namanya persis lagi sama Yesus Barabas, penjahat. Tiba-tiba ada Tuhan nih mengatakan, jangan si Yesus Barabas yang dihukum. Si Yesus Maria binti Maria ini aja, anak Maria ini aja yang dibunuh. Kenapa? Dia nggak pernah berbuat dosa, dia layak dijadikan tumbal. Bunuh dia, selamatkan Yesus Barabas. Menurut kau ini Tuhan betul atau tidak? Jawab. Nah, ini jawaban saya begini. Silakan. Apa di sini yang tidak berdosa? Semua kita ini berdosa. Kok itu jawabannya? Saya lagi bahas orang manusia. Coba karena lagi pertanyaan Uni. Saya lagi tanya. Jadi ada Tuhan. Dia menyatakan berdosa orang yang tidak pernah berdosa sama sekali dan menyelamatkan para penjahat, lalu menumbalkan orang baik ini dan membunuhnya mati dengan keji dan dihinakan. Menurut kamu ini Tuhan yang benar atau tidak? Jawab. Benar atau tidak, Bang Pin? Itu salah itu. Nah, salah udah. Salah Tuhan ini. Salah berarti Tuhan ini ya, yang mengizinkan matinya anak Maria yang baik dan tidak sombong, rajin makan, nggak pernah makan babi, rajin makan ikan goreng dan tidak pernah pergi ke gereja ini ya. Berarti salah ini Tuhan ya. Emang kurang ajar ini Tuhan yang membuat. Ini Tuhan yang merancang kematian kepada orang benar ini emang kurang ajar emang. Udah kuduga sama kita, Bang. Emang kurang ajar Tuhan ini. Itu kalau Tuhan kami itu berbeda, Bu. Kalau Tuhan kami itu berbeda. Bukan Tuhan Anda memang tadi. Memangnya yang merancang kematian Yesus menggantikan orang jahat yaitu Yesus Barabas, siapa yang membuatkan itu? Brother. Itu kan kembali kepada itu kembali siapa yang tolong jangan bertele-tele. Anda bukan orang bodoh. Saya tahu Anda paham dengan pertanyaan saya. Ya, saya tahu Anda mengerti dengan apa yang saya maksud. Anda jangan berlagak gila depan saya. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan yang tidak benar, lalu pertanyaan saya, siapa yang merancang kematian Yesus menubuatkan bahwa orang baik dan benar ini akan mati menebus para penjahat yang melakukan kejahatan-kejahatan dan membebaskan mereka dari dosa? Siapa Tuhan ini? Itu Allah Bapa. Nah, berarti Anda sudah mengatakan bahwa Allah Bapa itu bukan Tuhan yang benar. Astagfirullahalazim. Ya Allah. David, tega banget. David, suka-sukamu aja lah David. Iya. Nanti gua dengar David.
Ngeri kali pun David. Bapak Yesus pun dikatain dia Tuhan yang tidak benar. Jangan-jangan bapaknya Tuhan yang tidak benar, tuh Yesus yang Tuhan yang benar. Jangan-jangan nih. Artinya begini. Artinya bagaimana? Itu kan kenapa saya memberikan kan jawaban seperti itu. Kalau Tuhan seperti menurut ini kamu, artinya kamu kan ada memberikan tema untuk ajaran kami. Ini bukan ajaran kamu. Ini kamu apa ini? Ajaran kami, ajaran kamu apa? Itu tema yang utuh, Pin. Itu yang diceritakan. Aduh, kacau nih. Kacau kali David nih. David udah makan belum? Sarapan dulu lah. Belum. David, saran aku ya, kurang-kurangin lah makan babi itu. Ngeles dia, ngeles. Jujur aja aku bilang, kurang-kurangin lah makan babi itu, serius. Emang sih enak, aku tahunya. Kalau bukan ajaran, oke, Pin. Kalau bukan ajaran David, ajaran siapa, Pin? Yang tadi diceritakan mau nih. Paham dia tuh bang, tapi ngeles. Dia paham banget itu. Saya tahu dia nggak bodoh. Paham dia, tapi ngeles dia. Mau ngeles tapi nggak dapat ngeles yang paten. Ya, Pin. Kok ngeles, Pin? Coba jujur, Pin. Jujur itu berpahala, Pin. Tadi kan nggak boleh berbohong. Coba jujur lu, Pin. Enggak, aku ini nggak bohong sih. Ya, memang ajaran saya seperti itu. Yang dibilang Uni. Coba Oke. jujur lu, Pin. Saya masuk ke poinnya. David, tolong dengarkan saya, Bang David. Omongan saya ini tidak sedang mengislamisasi Anda, karena dalam Islam itu justru saya melarang orang-orang seperti Anda masuk Islam. Kenapa? Islam itu adalah agama untuk orang-orang berakal. Sebelum kalian bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, jangan kalian masuk Islam. Kenapa? Itu berbahaya buat kami sendiri. Kenapa? Pertama, tanggung jawab kami makin besar untuk mengajarkan kalian bedanya Tuhan dan manusia. Yang kedua, takutnya kalian masuk Islam bukan karena Allah, tapi karena dunia, dan kalian akan menjadi musuh Islam di dalam nanti. Jadi makanya saya bilang, orang-orang kayak kalian memang gak layak masuk Islam. Belum dulu. Biarkan Allah yang mengizinkan kalian masuk Islam. Asal kalian udah bisa beda, fungsikan akal kalian dulu. Tadi dikatakan Tuhanku nggak boleh mengajarkan berbohong. Apa? Tuhanku tidak izinkan berbohong. Giliran ada tertulis Rahab berbohong, oh itu bukan karena bohong, tapi karena dia beriman. Yang kedua, itu yang mengajarkan menubuatkan bahwa Yesus orang benar akan mati menggantikan orang jahat, itu Tuhan yang tidak benar. Tahu-tahu kalian juga percaya yang menubuatkan Yesus mati menggantikan orang jahat itu adalah kalian sendiri. Jadi betul lah Uni Rifa bilang, kalian kontradiksi dengan diri kalian sendiri, ayat dengan ayat kontradiksi, doktrin dengan ayat kontradiksi, dan kalian jangan-jangan dengan pasangan kalian pun kontradiksi. Hah? Tahu aku? Oke, kita sapa dulu nih yang baru bergabung, Bang Bonar ya. Bang Bonar, Bang Emanulang, sama Bang Putra. Bang Bonar, selamat bergabung Bang Bonar. Iya, selamat bergabung. Assalamualaikum. Ya, Islam apa Kristen abangku? Islam dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Emanulang, selamat bergabung. Islam apa Kristen Bang Manulang? Kristen, Bang. Kristen. Oke, mau diskusi Bang? Oh, boleh sikit-sikit ya. Iya, mau ditanya, Bang Faruk, bertanya nih, saya Bang. izin aja dulu supaya ada kesempatan buat teman-teman. Uni, terima kasih Uni ilmunya ya. Bang Faruk, terima kasih waktunya. Ya, dulu. Lanjut terus Makasih Bang banyak. Manulang, semangat. Bantah Siap, Uni Rifa siap. Bang Manulang, saya dukung Bang Manulang. Semangat, bantah Bibelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Manulang, silakan. Itu tadi penjelasan 2 Korintus berapa itu tadi? 2 Korintus 5 nomor 21. Iya, nomor 21. Jadi itu judulnya kan apa beda Yesus dengan manusia kan gitu kan? Yesus itu kan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Memang dia tidak berdosa, kawan. Di mana itu tertulis Tuhan yang menjelma jadi manusia, Bang? Setahu aku. Bingung aku sama kalian loh. Aku tuh baca Bible berulang-ulang loh. Aku ya 1 Yohanes pasal 1. Pada mulanya firman sampai Yohanes 1:14 nggak ada Tuhan menjadi manusia loh. Yang ada tuh firman Tuhan yang jadi manusia. Jadi daging itu pun bukan jadi manusia. Jadi daging, Bang. Karena aku heran dengan kalian. Kok berani-beraninya kalian pelintir kitab suci kalian ya? Sekarang gini loh, hei. Beda manusia dengan Yesus. Kalian bilang kan siapa yang buat judulnya kan? Aku yang buat judulnya, taruhlah begitu. Terus masalahnya apa? Jelas Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman apa Tuhan? Tadi katanya Tuhan udah diganti sekarang. Tuhan sama. Firman sama aja. Oh, berarti firman itu Tuhan. Berarti Biblemu juga Tuhan, karena itu kan firman Tuhan. Itu kan tulisan. Lah berarti firman kan?
Firman yang tertulis. Tuhan bukan. Kan kalau Yesus kan firman yang jadi manusia. Kalau Bible kan firman tertulis, sama-sama Tuhan lah berarti. Firman, sama-sama firman. Dengar dulu huruf itu adalah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Huruf Tuhan kan? Tuhan kan itu. Huruf mematikan itu kan benda. Iya, itu kan firman kan, firman yang tertulis kan. Dari klasifikasi firman kan itu ya Tuhan juga lah itu, karena firman Tuhan adalah Tuhan kan. Firman itu kan perkataan, tapi kita tuliskan kan begitu. Ada lisan. Sekarang Yesus ini firman yang apa? Firman yang bukan perkataan. Sekarang Yesus itu jangan balik-balik kata-katanya. Firman Tapi keren itu tuh. apa Berarti kalau artinya? firman yang tidak berkataan berarti Tuhan. Jadi gitu ya. Ya, coba definisikan firman dulu. Bentar dulu. Apa arti firman? Firman Tapi Tuhan konsisten itu lah kalau kasih definisi, jangan menentang sendiri. Arti firman adalah, jelaskan dulu biar aku paham. Aku mau belajar arti ini. firman adalah perkataan. Yesus itu firman atau yang berfirman? Firman yang menjadi manusia. Lalu yang berfirman siapa? Allah Bapa. Berarti Allah Bapa itu bukanlah Yesus. Allah Bapa itu bukanlah Yesus. Sebenarnya dia, tapi dia kan sudah. Masa ketika aku berkata kata-kata itu adalah aku? Jadi siapa? Firman Jadi adalah siapa yang itu? berfirman. Kata-kata firman tadi kata-kata. Kata-kata Bang Manulang, apakah Bang Manulang? Memang iya. Oh, berarti yang bicara ini Bang Manulang berarti ya. Nah, ketika suara Bang Manulang ini terdengar sama aku di Jakarta, berarti Bang Manulang ada di Jakarta? Ya suara saya. Katanya Bang Manulang, suara Bang Manulang adalah Bang Manulang. Kok suara Abang? Oke. Jadi sekarang Ibu Ripa yang ngomong di room kan gitu kan? Iya. Yang Abang Jadi dengar itu suara saya, bukan saya. Saya adalah manusia yang mengeluarkan suara itu. Jadi Masih, kalau saudara mati, apakah saudara ada lagi? saya kan hidup. Sejak kapan saya mati, Bang? Kita bicara bukan mati atau hidup. Sejalan itu saudara ngomong di sini ada suaramu, kau juga itu kawan. Bukan, iya, yang bicara saya, tapi suara yang Anda dengar itu adalah suara saya, bukan saya, karena saya Itulah adalah yang kamu berkata-kata sebenarnya. dan mengeluarkan. Yang sebenarnya itulah Bang, kamu kawan. Oke, kalau gitu gini. Kalau saya di sini menghina Pak Jokowi, kata-kata saya menghina Pak Jokowi gini, tiba-tiba saya di penjara. Yang di penjara itu suara saya atau saya? Ya kau. Kenapa bukan suara saya? Karena suara saya kan saya. Suaramu itu kau sendiri loh. Nah, ya udah suara saya aja di penjara, jangan saya lah. Kan yang berkata-kata suara saya. Jadi suaramu itu nampak rupanya. Ketahuan kau rupanya. Katanya suara saya itu adalah saya. Nah, di sini. Maksud ini suaranya aja di penjara, boleh nggak gitu? Boleh nggak Lalu pintar kalian ini memutar Pintar memang aku. Aku memang pintar, Bang. Banyak dosen kok jangan ngalah lo sama aku. Dosen kok nyesel dia kalau aku itu. Enggak, dosen kok bilang lo kemarin. Aku tahu aku si Uniripa yang masuk kelasku, kata dia. Enggak masuk aku katanya. Kataku jangan gitu. Makanya di Alkitab dituliskan kalian manusia itu pintar bersilat lidah lo kawan. Di mana tertulis ayat berapa itu? Jangan ada Tuhan. Jangan nama-nama firman Tuhan. Tidak ada tertulis begitu. Tidak ada tertulis begitu di kitab suci. Coba cari itu kisi-kisinya. Manusia pintar bersilat lidah coba. Tanya. Mana ada dalil Tuhanmu berkata begitu, Bang? Jangan nama-nama firman. Yang ada aku bodoh karena Injil Kristus yang Jadi diberitakan. tadi kan udah jelas di situ. Tunjukkan aja 2 Korintus itu. Tunjukkan aja. Yang ada itu dalilnya begini. Dia yang tidak mengenal dosa kan dulu. Kami bodoh karena Injil Kristus. Itu ada dalilnya itu. Mau tahu aku bacakan? Nah, jadi gini Uni, kan dibilang Bang Manulang ini ada ayat dalam Bibelnya dikatakan kalian pintar bersilat lidah. Dari sini Bang Faruk baru tahu ternyata disiplin bela diri silat itu sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Tahu aku disiplin bela diri silat udah ada dari 2000 tahun yang lalu, udah ada baru banyak. Tapi masih lidah Bang yang bersilat. Ada aja. Tapi lucu-lucu kawan-kawan kita kesini. Aku seneng banget loh ketemu. Menghibur apa hatiku yang gundah gulana kalau ngobrol sama mereka jadi gimana gitu Bang. Jadi terhibur aku. Lucu-lucu mereka ini. Ya loh Bang, lucu kali kalian loh Bang. Ada-ada aja kalian dari tadi loh. Dilanjut Bang Manulang, dilanjut Bang Manulang. Lanjut abangku. Menyala abangku, semangat ya abangku.
Coba masuk dulu Bulatkan Bu teks, Ripa Bang. Room Alpayat Indonesia, Alhayat Indonesia. Kayaknya Almayat. nggak nyambung kau tuh. Oh bang, Alhayat gini, Indonesia. ini ada aku ceritakan tuh namanya Supi Kuntul ya bang. Bisa kau itu ngomong kawan. Iya, Bikin malu juga kau itu. Enggak, aku pernah ngomong sama Supi Kuntul. Ini aku ceritakan. Jadi ada. Dengar, aku belum cerita. Ada videonya di YouTubeku. Nanti aku tunjukkan. Oke, bikinlah. Jadi Ya, ya. dulu si Supi Kuntul Almayat ini dia kan apa nama TKW di luar negeri. Kalau nggak salah simpanan bule dia ya kan. Dengar dulu. Dia dipakai bule banyak kan. Enggak, itu yang bilang itu bukan aku. Nah, karena aku lagi cerita. Kalau salah nanti luruskan. Jadi si Supi Kuntul Almayat ini dia berdiskusi lah dengan jenazah Utiwati Mena kalau mati kan. Tuhan kalian yang ngutuk aku kemarin itu, Tuhan kalian apologet kalian namanya Utiwati Mena. Aku bilang dia Utiwati Mampret, tapi dia udah mati sekarang kan. Setelah dia nginjak Al-Quran dia mati. Nah, jadi kata si Utiwati Mena ini, Ripa, kita akan diskusi nanti malam dengan saya bawa Ibu Sofiatul ya, kata dia lah kan. Aku ingat banget suara dia. Iya, aku sama Umi Dini, berdua lah aku sama Umi Dini ya kan. Di Zoom kami waktu itu. Jadilah si Supi Kuntul ini masuk ya kan. Nah, ketika waktu kami berdiskusi, apa kata Supi Kuntul bodoh ini? Tidak pernah namanya kata yahid itu apa kata itu diterjemahkan menjadi kata tunggal. Karena kata tunggal dalam bahasa Ibrani adalah yahid. Kataku, masuk ke perangkatku bilang kan. Kutunjukkanlah literasi gereja ortodok di mana dalam kitab Yudas 125 kalau tidak salah kata monos atau kata tunggal, kata esa ya, itu menggunakan kata yahid. Kau tahu bang yang terjadi apa? Dibukanya bajunya. Ripa ngamuk dia bang, dijambak-jambaknya rambutnya, dijedot-jedotnya ke dindingnya bang. Sejak itulah bang tidak mau lagi dia diskusi sama aku. Buka baju dia naik di atas meja. Tidak, kata dia kayak gitu. Keluar roh hantu yang ada di dalam dirinya bang. Dari lubang hidungnya keluar, dari telinganya keluar. Ngeri kali dia bang, maki-maki dia. Tidak, kata dia. Dan aku ketawa-ketawa waktu kok gitu ini orang, kataku. Keluar dari pori-porinya semua roh setan bang. Kata dia kan. Kataku, ini loh literasi ortodok. Langsung lah si Utiwati Mampret yang udah meninggal itu bilang gini, itu kan gereja ortodok, kami tidak pakai literasi itu. Kataku udah mati aku. Kau pula Protestan yang baru muncul di abad ke-17 ngaku-ngaku pula nggak terima gereja ortodok. Lucu kali lo diskusi sama Supi Kuntul itu. Itu diskusi aku tuh puas banget waktu itu. Itu diskusi terakhir, nggak pernah lagi si Supi Kuntul itu bahkan nggak pernah berani naik ke tempatku. Ku tantang Supi Kuntul. Dengar dulu aku menantang nih. Ku tantang Supi Kuntul untuk membahas bagaimana kedudukan wanita dalam Kristen dan Islam dengan catatan harus ada moderator dan juga di room yang adil. Berani nggak dia? Berani nggak Supi Kuntul? Aku tunggu loh. Uniripa izin itu Utiwati Mena udah mati ya? Udah mati dia habis injak Al-Quran. Oh yang barusan itu kan kena delik itu kan? Iya mati dia. Itulah nginjak Al-Quran mati kan langsung. Iya. Gitu. Lucu kali waktu itu Supi Kuntul itu. Aku ingat banget loh videonya, bentar ya. Ada videonya, aku cari dulu ya. Si Sofiatul, menggila dia. Aku ketawa lah aku sama Umi Dini kan. Mengamuk dia. Aku Umi Dini featuring Unirifa. Zaman-zaman dulu lucu kami diskusi tuh. Kami dulu pakai timer. Dulu masih beradab lah, walaupun segila-gilanya Supi Kuntul masih terpaksa dia ikut aturan karena di roomnya orang Kristen yang CIA FIC dulu lupa aku. Nah itu dulu ceritanya dulu bang. Sejak saat itulah si Supi Kuntul tak berani lagi menghadapkan muka jeleknya ke hadapanku. Iya lu mukanya jelek bang, soalnya dia nggak berani buka cam. Jelek kali mukanya bang, keriput dia. Nggak tahan skincare, nggak bisa skincare menutupi mukanya yang tambal-tambal itu. Iya belum ada yang mati karena menghina Al-Quran kecuali kalian demon. Apalah ini, kok demo pula ini bawa. Iya, tapi kalau menghina Alkitab banyak yang mati. Kayak si Oten sebentar dulu aku Agustan, kan? Ini 3 tahun yang lalu. Dengar kalian ya, nih. Nah ini untuk ketemukan aku ininya, ketemukan aku video kedua aku bilang judulnya di sini di JCC Umi Dini, Umi Rifa kontra Sofiatul dan Utiwati Mena Tauhid versus Trinitas. Nah ini aku tuh nggak bohong kalau ngomong. Di upload tau Umi itu di TikTok, di upload di TikTok dan juga bersilat lidah itu kawan. Kok bersilat lidah? Ini loh videonya kau bisa dengar. Nih, kutunjukkan sama dia literasi ortodok bahwa yahid itu adalah kata yang pernah dipakai. Mana aku tunjukkan literasi. Nih. Mengamuk dia. Itu selalu ada, ya. Ini ada di
dalam seluruh Alkitab. Waktu kita nggak cukup ya untuk menjabarkan ini. Kemudian saya jawab tadi Bu Uti sudah menjawab dengan baik. Tidak ada konsep Trinitas ya Yesus di dalam perjanjian baru tadi dikatakan itu tidak benar. Ya Matius 28 ayat 19 ya Yesus berkata baptislah mereka di dalam satu nama, Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Nah, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Yahweh. Nama Yesus siapa? Nama anak siapa? Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Angangengong. Saya mau jelaskan kepada umat muslim ya. Satu-satunya alasan mengapa Yesus disalib adalah karena dia dituduh menghujat Allah. Menyamakan diri. Jadi Yesus disalib karena dituduh menghujat Tuhan. Jadi kalian itu membenarkan tuduhan terhadap Yesus. Nah, itulah kalian. Tunggu dulu, aku lihat di waktu dia lagi murka itu ya. Mana ya? Apa sampai nggak ya? Memang iya loh. Sekarang Bentar dulu. Kan tadi kau nggak percaya. Aku pernah debat sama Sopi Kuntul. Bang Manulang, bentar. Ini Jangan bersilat-lidah. Jangan bersilat-lidah Bang Manulang. Saya kan hanya nggak dijawab tuh kenapa Tuhan itu hanya terpaut kepada Trinitas, kenapa nggak ribuan tas, jutaan tas atau tas Hermes kalian? Nah, kata dia apa? Bahwa Tuhan itu telah menamakan namanya 3 gitu ya, ada Roh Kudus, Yesus. Tapi justru anehnya Yesus itu bukan satu orang itu saja memiliki nama. Ada Yesus Barabas, nama seorang kriminal. Bayangkan nama Tuhan diletakkan kepada nama seorang kriminal. Giliran kata dia, Tuhan telah menentukan nama untuk 3 Tuhan. Nama Roh Kudus siapa? Nggak mampu dia jawab, langsung terbang berhamburan roh di dalam jiwanya loh. Mana? Lihat aja nanti panjang ini kalau ditonton ya. Judulnya itu 3 tahun yang lalu. Ini 3 tahun yang lalu ya. Umi Dini, Umi Rifa kontra Sopi Kuntul ya. Jadi Sopi Kuntul ini bukannya nggak pernah debat sama aku. Bukannya nggak pernah debat sama aku dia, tapi dia kepalang nyungsep, dia kepalang malu dia bilang tidak ada ya kata Yahid dipakai untuk kata tunggal. Dia lupa aku punya data literasi gereja ortodok yang menerjemahkan kata monos, kata ehad itu menggunakan kata Yahid. Terbanglah roh setan dalam pori-porinya keluar semua loh, dari duburnya, dari mulutnya keluar beseraan berhamburan roh setan dari dirinya. Kata aku. Paham loh, ya ngerti ya. Cuma tadi kan bahasanya Yesus memang tidak berdosa, kan sudah kita Korintus itu menyatakan dia yang tidak mengenal dosa, kan itu aja dulu. Lebih keji kayak gitu bang, masih mending Dia hakim tidak mengenal pengadilan. dosa. Iya dengar Kan dulu. memang Yang benar, dia tidak baik, berdosa. nggak apa-apa. Lebih keji ajaran yang menyatakan orang benar tidak berdosa menjadi berdosa dan dihukum mati menanggung kejahatan orang berdosa, itu lebih keji daripada orang yang menyatakan orang berdosa itu berdosa. Kalau aku katakan kau jahat karena kejahatannya, kau jahat ya, dia memang jahat, aku masih adil. Tapi kalau ada orang baik benar kutuduh dia jahat dan mati dia mau dihukum gara-gara bukan kejahatannya, itu Tuhan yang keji. Memang ya. Berarti Tuhanmu keji? Bukan. Loh, Manusia kok bukan? itulah yang keji menuduh orang yang tidak bersalah kan itu. Nah, tunggu. Dia dituduh tidak bersalah, dihukum di tiang salib. Bukan itukah rancangan bapaknya dia? Memang betul, memang rancangan. Berarti bapaknya yang merencanakan supaya dia dituduh berarti. Intinya kembali dulu satu begini ya. Tuhan itu kan kasih, kan begitu. Kasihnya ke seluruh alam nggak? Ke seluruh alam. Kenapa dia tidak mengasihi Yesus? Kan dia sendirinya sebenarnya. Oh, berarti Bapak itu Yesus? Memang iya. Berarti yang mati di tiang salib itu Bapak? Ya dalam hakikatnya dia tidak menyatakan dirinya sebagai Bapak karena dia sudah yang mati di tiang salib itu Bapak atau anak? Anak. Bapak atau anak? Anak. Bapak yang di surga? Lompat. Berapa ekor Bapak? Berapa biji? Berapa biji? Berapa apa bang? Berapa kalau dibilang orang nggak semuanya orang bang? Berapa apa ini? Berapa Tuhanmu? Nah, kalau aku bilang berapa biji kan nggak semua berbiji. Berapa jenis Tuhanmu ini? Oke, ginilah dulu. Saya tanya dulu kan. Ibu Ripa berapa sekarang? 1. Ditanya berapa biji bang? 1. Ibu Ripa berapa sekarang? 1 orang. 1 orang. Kamu terdiri dari berapa Aku terdiri dari aku sebutin. Enggak apa-apa. Jangan diganggu dulu yang lain. Manulang udah. Jangan ganggu dulu Fatri. Ini orang nggak sopan. Sabar dulu. Biarkan kulayani Bang Manulang ini sebagai bentuk toleransi kita menjawab pertanyaan mereka. Unirifa itu cuma 1 orang. Terdiri dari apa? Terdiri dari rambut, alis, mata, bibir yang indah itu, hidung yang mancung itu, kulit yang sawo matang, ya, rambut yang panjang tergemulai dan 2 kaki 2 tangan 10
jari tangan, 10 jari kaki, ginjalnya ada juga, jantungnya, leper, hatinya, lambungnya, usus besar, usus kecil, anusnya pun ada, giginya pun ada, lidahnya ada, terdiri dari apa? Mau sebutkan lagi semua. Ada pori-porinya juga, terus ada dari banyak situanya, aku Kak. banyak. Dari situ aja, ibu udah salah, makanya itu bukan tadi menjawab katanya apa. Uniripa ada 1, terdiri dari apa? Ku jawab, terdiri ada tainya juga dalam perutku, tapi tai aku bukan aku. Oke lah, oke, secara umum manusia itu terdiri dari apa? Manusia itu terdiri dari sifat kemanusiaannya dan seluruh jasmani. Patri diam dulu. Saya dengan menulang. Tolong saya bicara dengan menulang. Ku Anda yang kejang, Anda nggak diajak. Saya lagi ngomong sama orang ini kok lucu. Nah, jadi maksudnya apa, Bang? Kalau Anda tanya berapa orang Unirifa, saya jawab Unirifa itu cuma 1. Terdiri dari apa? Manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Itu sebenarnya. Lah, kan bukan cuma jiwa dan tubuh. Memang Anda nggak punya Jadi hidung, Bang? sekarang gini, yang hidup Bang, memang itu di tunggu dalam dulu. tubuhmu Abang nggak apa? punya hidung. Tunggu, Abang nggak punya hidung. Itu beda. Kok beda? Anda berarti gini loh, Bang. Yang namanya Sekarang manusia gini, ada jiwa, kalau roh, ada, sekarang dan gini, tubuh. dengar dulu. Kan gitu. Pertanyaan Sekarang gini saya, dulu. Anda punya Kalau kaki nggak? kalau kamu itu sudah hilang rohmu, masih hidup kamu? Bang, kalau saya tidak punya roh namanya mayat. Itulah makanya aku bilang tadi manusia itu terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Terus apa kaitannya dengan Tuhanmu? Makanya Bapak itu Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu Esa. Oh, Bapak, berarti roh, Tuhan Anda dan itu firman. terdiri dari gitu. Jadi Yesus itu rohnya roh Bapak. Jiwanya Roh Kudus gitu. Sebenarnya satu roh, Allah itu roh. Iya, Yesus itu kan bukan roh. Yesus itu kan bukan roh. Ya kan? Nah, roh Bapak itu ternyata ada dalam badan Yesus. Iya. Berarti Tuhan manusia lah, Bang. Bukan. Dia yang di dalam itulah Tuhan saya. Yang roh. Yang di dalam mana? Yang rohnya itu yang Tuhan. Kalau yang dagingnya itu Iya. bukan Tuhan. Jadi pada Dagingnya saat bukan Tuhan. pada saat disalib, roh itu kembali kepada Bapa, kembali. Oh, Kekaknya itu berarti kembali Yesus kepada bukan Bapa. Tuhan Anda kalau gitu. Karena yang disebut dengan Yesus adalah manusia berkelamin yang disunat dari ke-8 yang makan ikan goreng sebelum dia berangkat ke surga, yang mati di tiang salib, itulah Yesus. Berarti Tuhan Anda bukan Yesus, berarti Bapaknya Yesus Tuhan Anda yang adalah roh. Makanya seperti inilah kalian nggak bisa memahami firman Tuhan. Bukan nggak bisa memahami, Bang, ya. Bukan Bisa. tidak bisa memahami. Karena Kami kalian menolak memakai- sok-sok paham dengan doktrin yang memang bertentangan dengan Kalian akal. memakai akal dan logika. Oh, Kalau kita iya. memakai akal dan logika tidak Bang, akan bisa saya- memahami kemahakuasaan Bang, Tuhan. kalau saya nggak berakal sama UDGJ, Bang, saya. Uni itu jurus terakhir, baru nanti dibilang nggak dapat Roh Kudus. Selesai, itu jurus terakhir dogma. Iya, kita sudah paham. Ya, Jadi gini loh, dengarkan saya Bang Manulang. Coba di mute sebentar. Saya tidak pernah benci dengan Anda. Saya tidak pernah benci dengan agama Kristen. Saya hanya sayang dan kasihan. Ketika kalian mencoba di mute dulu, jangan ketawa. Abang baca di kitab Amsal pasal 9. Mau diajarkan Bang sama Bonar di Santa mute. Uni? Ya. Lanjut. Ya, begini abangku, kami ini umat Islam sangat terbuka untuk berdiskusi lintas agama. Kenapa? Karena saya, Bang Faruk dan kawan-kawan Muslim di sini adalah orang yang percaya diri bahwa hujah kami akan dibenarkan bukan karena kami pintar, tapi karena kami benar. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu adanya koherensi, adanya kesesuaian antara apa yang kami ucapkan dengan pembuktian nanti apabila dibuktikan. Ya, kalau saya bilang gini, aku ini istrinya Yesus, percaya nggak? Tentu itu tidak bisa dikatakan klaim benar, karena aku harus buktikan dulu kapan aku ijab kabul sama Yesus. Siapa pengadilan agama yang menuliskan aku nikah sama Yesus? Nah, setiap apapun yang abang omongkan, orang akan meminta bukti. Tapi kalau abang bicara, Unirifa ini adalah ranah imani. Aku nggak peduli membuktikan, yang penting aku percaya Yesus Tuhan. Maka berhentilah abang masuk ke komal-komal diskusi. Pegang keyakinan abang itu, kunci dalam kotak dogma, abang jalankan ibadah abang sebagaimana Kristen menjalankan ke gereja. Kasihi musuhmu, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, apabila ada yang meminjam duit kepadamu jangan kau tolak, ada yang mengajakmu jalan 1 mil jalan 2 mil, apabila ada yang memegang jubahmu kau kasih bajumu. Silakan lakukan itu. Tapi ketika Anda berbicara, nggak ada yang pernah ngelakuin itu. Kasih aku 1 orang yang mampu berjalan 2 mil kalau diajak 1 mil. Teh kucing, nggak usah banyak cerita depan kami. Nah, masalahnya adalah Anda berhadapan dengan kami umat Islam.
Ketika Anda mengatakan ajaran Anda begini begitu, kami tidak ingin Anda ya, selain memberikan kabar dusta di hadapan kami tidak mau Anda juga mempelintir kitab suci Anda. Kami menghormati kitab Anda. Saya sendiri ketika baca kitab Anda, saya tak kurangkan satu huruf pun. Bahkan saya, walaupun saya hafal ayat itu, saya usahakan untuk membaca sesuai dengan yang tertulis. Karena saya takut nanti ada satu kata yang terpotek, kata yang tidak sesuai. Menghargai kitab suci kalian. Aku hafal ayat itu, kuulangi baca dengan melihat. Makanya aku lebih lambat daripada Bang Zuma. Bang Zuma dia cepat hafal, Pak Desugi hafal. Aku hafal, tapi kenapa aku selalu baca? Karena aku tidak mau salah membaca kitab kalian. Tapi kalian dengan lantangnya menyebutkan ayat kalian, bahkan yang tidak ada pun kalian sebutkan, bahkan kalian tambahi, kalian kurangi ayat-ayatnya. Betapa kalian tidak menghargai kitab suci kalian. Saranku Bang, kalau Anda ingin memberikan kami edukasi tentang agama Anda, nomor satu yang harus Anda bacakan adalah kitab suci Anda, Bang. Bacakan kitab suci Anda. Saya tidak menawarkan agama kepada saudara. Saudari Bang, saudari. Tetapi ketahuilah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Anda, bagi Anda. Bagi orang yang percaya. Iya, udah habis sudah. Saudara percaya diberkatilah saudara. Kalau saudara tidak percaya, matilah saudara dalam. Coba saya tanya dulu Anda, cuma 2 saja seiman tadi ya. Udah cukup Bang Mona. Ini Bang Mona di Bang Santo ya? Bukan, aku Bona. Assalamualaikum Santo. Satu kampret, apa kabar? Bona lah aku lah. Nggak bisa didutai suara itu. Nggak tahu lah, aku kupikir siapa dia. Ini gini, kalau ada Kristen ini yang di sini, coba jawab, waktu Yesus jadi mayat itu Tuhan bukan? Terus gini, lanjut lah Bang Santo. Tadi ya Uni. Ini udah ada Bang Santo, udah Kang Dito juga. Bang, aku tetap parkur. Lanjut sama Bang Santo. Ini santai, ini bukan aku parkur. Ini kan bentar lagi mau jemput Bang Zuma, insya Allah nyampe sini. Ini kami siap-siap mau jemput. Aku sambil mute, sambil parkur. Bang Santo lanjut oper handle ya Bang Faruk sama Bang Santo ya. Oper handle ya. Aku izin untuk mute dan lanjut. Nanti itu mana? Assalamualaikum Ahi. Jadi begini, ada 2 di situ yang tadi diskusi itu tentang waktu Yesus jadi mayat, itu Tuhan atau bukan? Poin pertama, poin kedua itu tubuh, jiwa dan roh. Pertanyaan saya, itu jiwa itu apa? Nah, coba teman-teman Kristen itu bisa jawab jiwa itu apa? Ada yang bisa jawab? Coba kita ke Bang Santo. Ayo. Kita ke Bang apa ini? Bang Purba, Jol, Bang Kalmi R. Selamat bergabung Bang Purba. Kalau Bang Muslim kayaknya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abangku. Ya Bang Purba, Jol. Purba Jol. Ya. Ya, Islam apa Kristen Abangku? Katolik Bang. Oke, Katolik. Bang Jessica, Kak Jessica, Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak tadi Bang Purba, apa yang ditanyakan sama Bang Purba tadi, nyimak nggak? Kurang jelas Bang, kurang jelas. Oke, silakan diulangi lagi Bang Santo. Silakan Bang. Begini, ada 2 poin yang saya tarik di situ ya, tentang tubuh, jiwa dan roh. Poin pertama yang saya tanya itu dari pemaparan teman tadi kita Kristen itu atau saudara kita itu adalah jiwa. Yang saya tanya itu jiwa itu apa? Poin pertama pertanyaan dari diskusi tadi. Poin kedua, waktu Yesus jadi mayat, apakah dia Tuhan atau bukan? Karena yang dikatakan Tuhan di dalam Yesus itu hanyalah daripada roh itu sendiri. Berarti yang mayat itu bukan Tuhan pasti. Cuman gini poinnya ya, saya tarik kesimpulan, bukan kesimpulan, maksudnya di data Bible dikatakan tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa atau Tuhannya Yesus di seluruh bumi ini. Di dalam Keluaran 9 nomor 14 ya, dan 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tidak mampu menampung Tuhan. Apa kata Yesus di dalam Matius 5 17 sampai 20? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Jadi ada 2 penekanan, hukum Torah dan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan apa? Menuliskan apa? Tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa atau Tuhannya Yesus di seluruh bumi ini, termasuk roh. Kalau roh ada di bumi, berarti Tuhan itu lupa. Tidak mungkin Tuhan lupa. Berarti di sini ada kejanggalan. Benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah yastarbihi samanan qalila wa wailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Ini jadinya. Nah itu. Coba Anda 2 aja poin yang saya tanya. Waktu Yesus jadi mayat itu Tuhan atau bukan? Terus apa itu jiwa? Silakan. Silakan Bang Purba.
Bang Purba, silakan ditanggapi Bangku. Bang Purba. Terlalu berat itu Bang Santo, pertanyaannya sama dia itu Bang Santo, berat kali itu. Assalamualaikum Kang Dito, mungkin bisa dulu Kang Dito yang tema yang jangan terlalu berat mungkin. Lanjut aja dulu Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.